Episode 17 dibuka dengan memperlihatkan keadaan di perbatasan barat Trivantian 256 hari setelah perang di Green Hill Gap. Trivantian masih belum bisa menangani perselisihan dengan bangsa Ghanits. Sekarang pun mereka tengah berperang. Tapi saat ini pasukan Weren hanya tersisa sedikit. Perlengkapan dan senjata milik Trivantian memang lebih unggul. Namun karena kurangnya jumlah pasukan, mereka pun kalah telak. Trivantian telah banyak kehilangan pasukan akibat perang dengan Payan di Green Hill Gap. Oleh sebab itu, Weren terpaksa menarik mundur pasukannya. Dan itu pun tidaklah mudah, karena pasukan Ghanits pantang menyerah untuk mengejar mereka. Untung saja Weren cukup cerdas dan juga nekat dengan memotong tali yang digunakannya untuk turun dari tebing yang tinggi. Weren dan beberapa pasukannya yang selamat lalu masuk ke dalam markas militer mereka, yaitu sebuah bangkai kapal laut. Di sana mereka berdiskusi tentang rencana selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Weren sudah memotong tali yang menjadi jembatan untuk turun ke bawah. Hal itu berhasil memperlambat pasukan Ghanits. Tapi mereka pasti akan menemukan cara untuk turun dan menyerang Weren dan kawan-kawan. Di tengah-tengah diskusi mereka, tiba-tiba Tormada dan anak-anak buahnya datang ke markas tersebut. Ia mengatakan akan ikut membantu. Pria itu dengan percaya diri yakin akan memenangkan perang tersebut dengan kemampuan sainsnya. Sedikit info, Tormada ini adalah seorang kepala ilmuwannya Trivantian. Sementara itu di Istana Pensa, tampak Sibeth yang sedang berjuang dalam proses melahirkan. Magra membantu proses persalinan tersebut dengan dibantu oleh salah satu pelayannya yang bernama Harmony. Kofun diam-diam memperhatikan hal itu. Namun ia segera pergi sesaat setelah bayinya lahir. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan Sibeth menamai bayinya dengan nama Wolfe, sama seperti nama mendiang ayah mereka. Mendengar Wolfe menangis, Sibeth tahu kalau bayinya lapar. Tapi Magra mengambil bayi itu dan tidak mengizinkan Sibeth untuk menyusuinya. Namun pada akhirnya Magra mengizinkan Sibeth untuk menyusui bayinya sebab perawat basah yang seharusnya merawat Wolfe belum juga datang. Malam harinya tampak Magra tengah mencoba menidurkan Wolfe. Ko pun datang ke sana untuk menemui ibunya. Ia masih tampak dilema dengan perasaannya saat ini. Menyadari kedatangan Kofun, Magra segera menyuruhnya untuk menggendong bayinya. Tetapi Kofun menolak dan ia tidak mau mengakui bayi itu. Kofun pun beranjak pergi lalu ia berusaha mencari ketenangan dengan cara nongkrong di bar. By the way, tempat tongkrongan masyarakat di film ini gelap gulita ya guys. Gak ada penerangan sama sekali. Harlan yang kebetulan mencari Kofun ikut nongkrong dan duduk bersama. Harlan tidak tahu pastinya tentang perasaan seorang ayah, sebab ia belum pernah menjadi ayah. Harlan tidak bermaksud untuk mengambil peran Baba Bos, tapi ia hanya ingin memberi sedikit nasihat, agar Kofun tidak menjadi pria brengsek yang tidak mau mengakui anaknya. Keesokan harinya di perbatasan barat Trivantian, Tormada mengambil alih untuk memimpin perang melawan Ghanits. Oloman yang dipaksa bekerja padanya terlihat ada di sana dan ia sudah selesai memasang jebakan-jebakan bom. Tormada lalu bertanya pada Ayura untuk memprediksi berapa jumlah pasukan musuh. Ayura tersebut menjawab kalau jumlahnya ada sekitar 200 orang. Jumlah ini tentu jauh lebih banyak dari jumlah pasukan mereka. Dan hal itu membuat Weren bersama pasukannya gemetar ketakutan. Terlihat pasukan Ghanits mulai bergerak maju dengan cepat dan dari segala arah. Tormada terlihat berdiri tenang menunggu pasukan Ghanits mendekat, tanpa ada raut wajah takut sedikit pun. Sedangkan Weren dan para pasukannya ketar-ketir keringat dingin luar biasa. Lalu ketika pasukan Ghanits sudah hampir sampai pada mereka, tiba-tiba Almost on top of us. No one moves! Alaman? 30 heartbeats. If we do not fight, Prepare yourselves.
Perang tersebut dimenangkan oleh Trivantian dengan sangat cepat dan efektif. Tapi sangat ngeri pemirsa. Setelah situasi sudah aman, Tormada, Warren, dan tangan kanan Tormada yaitu Letnan Maddox terlihat sedang berjalan-jalan memeriksa keadaan pasca perang. Dataran itu masih terbakar dengan mayat-mayat pasukan musuh yang sudah tidak berbentuk lagi. Tormada merasa menyesal karena belum bisa menyempurnakan bom itu sebelum perang di Green Hill Gap. Kalau senjata tersebut sudah ia sempurnakan sejak dulu, pastinya bangsa Trivantian tidak akan kalah dalam perang di Green Hill Gap. Erebos adalah teman baik Tormada, dan ia selalu dibayang-bayangi oleh penyesalan karena menurutnya seharusnya saat ini Edo masih hidup, kalau saja Tormada sudah berhasil dari dulu. Kini temannya itu telah tiada dan misi Tormada adalah untuk terus melanjutkan keinginan Edo. Selain itu, saking dekatnya mereka, keduanya tak pernah menyembunyikan hal satu sama lain, sehingga Tormada juga tahu tentang Warren yang bisa melihat. Warren tampak terkejut dan ia tidak bisa menolak saat Tormada meminta bantuannya untuk melakukan sesuatu. Tormada ingin membalaskan dendam Edo dengan membunuh Baba Boss, tapi tidak hanya itu, karena Tormada berambisi untuk menaklukkan kerajaan Payan. Setelah kerajaan Payan berhasil mereka kuasai, tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga pasti bisa menaklukkan seluruh kerajaan di dunia, dan bangsa Trivantian lah yang akan berkuasa. Serakah banget ente Bang Tormada. Di pensa, Haniwa tampak sedang menemani Charlotte berbelanja di pasar. Haniwa hanya diam mendengarkan saat Charlotte bercerita tentang silsilah keluarganya yang sedikit rumit. Tanpa diduga, di sana Haniwa bertemu dengan seorang pria yang bisa melihat. Pria itu menatap ke arah Haniwa, dan Haniwa langsung menyapanya dengan melambaikan tangan. Tapi pria itu tampak terkejut dan buru-buru pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Haniwa kemudian menceritakannya kepada ibu dan saudaranya. Karena itu berarti ada warga Payan yang bisa melihat. Sayangnya Magra dan Kofun nampak meragukan perkataan dari Haniwa. Haniwa masih percaya tentang membangun dunia baru oleh orang-orang yang dapat melihat sepertinya. Tapi menurut Kofun sekarang Haniwa terdengar seperti Jerla Marel. Mendengar itu Haniwa tiba-tiba mulai membahas tentang Wolfe. Kofun harus bersikap dewasa dan mau menerima anaknya sendiri katanya. Kofun tampak kesal dan memutuskan untuk pergi. Melihat Kofun yang pergi, Haniwa berkata kalau saja ayah mereka masih ada di sini, dia pasti bisa menasihati Kofun. Haniwa lalu menyalahkan Magra tentang perginya Baba, dan ia kecewa karena beberapa keputusan Magra secara tidak langsung telah menyakiti perasaan ayah mereka itu. Baba Boss akhirnya diperlihatkan. Terlihat ia sudah kembali ke kehidupannya yang dulu dengan tinggal di hutan pegunungan. Namun saat sedang berburu hewan, Baba tidak sengaja menemukan seekor anjing yang terkena sebuah jebakan. Karena merasa iba, ia kemudian melepaskan jebakan di kaki anjing tersebut. Dan setelah itu Baba membiarkan si anjing pergi. Setelah itu Baba pun melanjutkan perburuannya untuk menangkap seekor rusa. Tapi rusa itu berhasil kabur karena teman Baba Boss yang bernama Ranger membuat suara. Ternyata Baba tidaklah sendirian. Ia tinggal di hutan bersama dengan Ranger, teman masa kecilnya saat di Trivantian. Setelah selesai berburu, mereka berdua pergi ke atas bukit dan sedikit ngerumpi. Setelah puas ngerumpi, mereka berdua memutuskan untuk kembali pulang. Ranger membawa beberapa tangkapan ikan untuk diberikan dan dimasak oleh istrinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Baba sedikit kesal karena anjing yang tadi ia selamatkan terus mengikutinya meski sudah diusir berulang kali. Saat mereka bertiga sedang makan malam, istrinya Ranger yang bernama Belu menyinggung tentang kapan perginya Baba. Awalnya Ranger meminta izin pada istrinya untuk membiarkan Baba ikut tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Tapi kini sudah berbulan-bulan dan Baba belum kunjung pergi juga. Belu masih marah dan menyalahkan kematian orang-orang Alkeni disebabkan oleh Baba. Tapi Ranger segera menyanggah hal itu karena pasukan pemburu penyihirlah yang melakukannya. Di tengah-tengah pembicaraan itu, mereka terkejut saat mendengar suara anjing tadi menggonggong. Ternyata Bow berhasil mengikuti jejak Baba dan kedatangannya ke sana adalah meminta Baba untuk menjadi kepala suku Valier. Namun Baba langsung menolak karena ia trauma menjadi seorang pemimpin. Tetapi Bow berkata tidak akan pulang-pulang jikalau Baba tidak ikut bersamanya. Keesokan harinya di Pensa, Haniwa kembali ke pusat kota dan melihat kalau pria yang kemarin hendak dieksekusi. Namanya Rovano. Meski Sibet dan Magra telah mendeklarasikan untuk berhenti memburu orang-orang yang melihat.
Tapi tidak sedikit orang yang tak setuju dengan keputusan tersebut. Para pemburu penyihir yang membelot, mereka membentuk kelompoknya sendiri untuk menangkap dan mengeksekusi orang-orang yang berpenglihatan. Menyadari hal itu, Haniwa mencoba menyelamatkan pria itu, meski Charlotte memintanya agar pergi saja. Dan bodohnya lagi, Haniwa malah mengungkapkan identitasnya sendiri di tengah-tengah para pemberontak. "Aku Haniwa, putri Ratu Magra, yang bisa melihat. Bebaskan Ropano, karena aku bisa melihat matanya itu buta," teriak gadis itu, berusaha berbohong. Mengetahui siapa Haniwa, tentu saja para pemberontak itu mencoba menangkapnya dan ingin sekalian mengeksekusinya juga. Tapi untungnya Haniwa berhasil pergi menyelamatkan diri bersama Charlotte. Meski dia gagal menyelamatkan Rovano, pria itu berhasil dibakar hidup-hidup. Love soul back to the devil himself. Di sisi lain, Magra terlihat tengah berdiskusi dengan semua dewan. Setelah perang besar di Green Hill Gap, diketahui kerajaan Payan dan Trivantian melakukan gencatan senjata. Dan Magra meminta perjanjian perdamaian dengan imbalan akan memberikan kepala Sibeth setelah Sibeth melahirkan bayinya. Tak lama lagi duta besar Trover dari Trivantian akan berkunjung ke Pensa dalam rangka menjemput kepala Sibeth. Tetapi Magra tampak ragu-ragu, bagaimanapun Sibeth adalah kakak kandungnya. Selain masalah perdamaian dengan Trivantian, mereka juga mengalami masalah internal. Masih ada sebagian orang yang belum menerima tentang Magra yang menduduki posisi ratu. Terlebih tentang keputusannya yang melegalkan orang berpenglihatan. Untuk saat ini, Magra belum bisa mengambil keputusan. Karena itu dia membubarkan semua orang di sana dan rapat pun ditunda. Setelah semua orang pergi dan hanya menyisakan Magra dan Harlan, Harlan menyampaikan tentang keinginan bangsa Trivantian yang ingin Sibeth diserahkan dalam keadaan hidup-hidup. Mendengar itu, Magra menduga kalau Trivantian tidak akan langsung membunuh kakaknya. Jika ia menyerahkan Sibeth, kakaknya pasti akan berakhir di penjara dan disiksa selama-lamanya oleh bangsa Trivantian. Hal itu semakin membuat Magra ragu. Singkat cerita, duta besar Trover baru saja sampai ke istana. Harlan telah menunggu di luar dan langsung memberikan sambutan yang ramah. Magra tidak berada di sana karena sebelumnya Magra meminta diberikan waktu untuk berpikir, sementara Harlan yang akan menangani utusan dari Trivantian tersebut. Sesaat kemudian ketika Lord Harlan dan Jenderal Tabakti hendak menjemput Sibeth, Magra sudah ada di kamar Sibeth dan berusaha menghentikan mereka berdua. Magra beralasan jika ia menyerahkan kakaknya sekarang, maka dirinya akan dianggap sebagai ratu yang lemah dan putus asa. Tamakti berusaha membujuk Magra untuk segera saja menyelesaikan perkara ini, tapi Magra tidak bisa dibujuk. Tamakti yang kecewa dengan keputusan itu memutuskan untuk pergi saja. Magra lalu mengajak Harlan untuk keluar dan berbicara di tempat lain. Magra tahu kalau Trover suka kepada Lord Harlan. Karena itu Magra menyuruh Harlan untuk merayu Trover agar mau menunggu selama beberapa hari saja. Kembali ke hutan. Sudah 2 hari Bow ikut tinggal di rumahnya Ranger. Dia masih mencoba membujuk Baba untuk pulang, tapi Baba tetap bersikeras menolak. Tiba-tiba saja, mereka berdua terdiam karena menyadari akan kedatangan orang asing di sekitar sana. Dan ternyata orang yang datang adalah Tormada dengan beberapa pasukannya. Mereka berhasil menemukan Baba dengan cara mengikuti jejak dari Bow. Tormada dengan lantang mengatakan tujuannya datang adalah untuk membalaskan dendam dari kematian Edo. Tidak hanya itu, setelah ia membunuh Baba, Tormada mengancam akan membunuh istri dan anak-anaknya juga. Bow yang sudah tidak tahan mendengar bualan dari Tormada, tanpa pikir panjang langsung berlari ke arahnya hendak menyerang. Tapi tiba-tiba sebuah bom meledak dahsyat menghancurkan tubuhnya Bow, sedangkan Baba terpental hebat. Sesaat setelah bom itu meledak, Tormada dan pasukannya pun pergi karena berpikir telah berhasil membunuh Baba. Untungnya Baba Bos masih selamat dari efek ledakan itu. Ranger dan Belu di situ segera menolong Baba. Ranger merasa heran kenapa pasukan Trivantian bisa sampai jauh-jauh ke tempat ini. Dan sebenarnya senjata apa yang mereka punya itu yang begitu dahsyat. Tubuhnya Bow pun diyakini sudah hancur tercabik-cabik. Dengan sambil menahan kesedihan, Baba menjawab pasukan Triban pasti datang ke sini untuk membalaskan dendam atas kematian Edo Bos.
Dan Baba juga baru mengetahui perihal senjata baru Trivantian ini. Dengan memiliki senjata sedahsyat itu, dipastikan kerajaan Payan akan kalah jika berperang dengan bangsa Trivan. Singkat cerita, Baba sudah menguburkan sisa-sisa jasadnya Bow. Tak lama Ranger datang menghampirinya. Di momen itu, Baba berpamitan kepada Ranger karena ia harus kembali ke Pensa, tempat istrinya berada, untuk memperingatkan Magra tentang bahaya besar yang akan dihadapi oleh kerajaan Payan. Baba berterima kasih kepada Ranger karena sudah mau menampungnya di sini untuk waktu yang cukup lama. Di kerajaan Payan, Tamakti berhasil menangkap 3 orang mantan pemburu penyihir yang ikut andil dalam pembakaran Ropano dan percobaan pembunuhan terhadap Haniwa. Magra pun menemui ketiga orang itu dan ingin berbicara dengan mereka, berharap mereka bertiga bisa tersadarkan gitu otaknya. Tapi jangankan mau sadar, mendengarkan omongan Magra aja mereka tidak mau dan malah meludah kepada Ratu Magra. Alhasil, Tamakti memutuskan untuk menghukum mati ketiga orang itu dan sedikit memberi pelajaran pada si botak yang berbuat tak sopan kepada Magra. Namun Magra merasa ragu untuk melakukan hal tersebut, sehingga di situ Tamakti berkata bahwa hukum yang mutlak harus ditegakkan agar masyarakat tidak ngelunjak kepada ratu mereka. By the way pemirsa, sedikit informasi, para masyarakat kerajaan Payan termasuk bangsawan dan ratu sekalipun, mereka menganut ajaran agama yang disebut agama Nayab. Mereka menyembah matahari yang kerap kali mereka sebut dewa api. Dalam ajaran agama Nayab, seseorang yang bisa melihat disebut penyihir. Dan dalam hukum agama Nayab, penyihir harus dilenyapkan. Mereka, orang-orang yang mulai membangkang kepada Ratu Magra, menganggap bahwa Ratu Magra dan para pengikutnya sudah kehilangan iman. Jadi intinya adalah mereka ini para fanatik agama Nayab. Disclaimer guys, agama Nayab ini cuma fiksi ya, gak ada di dunia nyata. Lanjut ke cerita. Tamakti lalu pergi untuk menemui seseorang yang diyakini merupakan provokator fanatik Nayab. Dia bernama Lucien, salah satu prajurit andalan Tamakti. Semua anggota mantan pemburu penyihir menjadi pengikutnya Lucien. Di sana, Tamakti menegaskan bahwa mereka harus berhenti melakukan tindakan membangkang ini jika ingin nyawa mereka selamat. Tapi Lucien dan para pengikutnya malah mencemooh Tamakti, menganggap Tamakti sudah menjadi sesat karena terperdaya oleh ratunya yang sesat juga. Alhasil di sana terjadilah duel sengit antara Tamakti melawan Lucien. Tamakti bisa saja membunuh Lucien, tapi ia tidak melakukannya. Pria itu hanya melepas paksa anting yang ada di telinga Lucien dan sekali lagi memperingati untuk jangan melakukan hal yang bodoh. "Semuanya bubar," ujar Tamakti. Pada malam harinya Magra dan Sibet berbicara. Sibet di situ mencemooh Magra yang ia nilai terlalu baik sebagai seorang ratu. Bahkan untuk menghukum mati rakyatnya yang berkhianat pun Magra tampak ragu. Bagi Sibet itu adalah sebuah kelemahan Magra yang nantinya akan menjadi kehancuran untuk Magra. Ketika Sibet yang menjadi ratu, ia merasa tidak pernah ada pemburu penyihir yang berani menentangnya. Dan tentang kedatangan duta besar Trover ke Pensa, Sibet juga sudah tahu. Lagi-lagi Sibet meledek Magra. "Jika aku berada di posisimu, aku tak akan ragu untuk menyerahkan kepalamu pada Trivantian," ucap wanita itu. Magra yang mulai kesal lalu menjawab bahwa Trivantian tidak menginginkan kepala Sibet. Mereka justru ingin membawa Sibet hidup-hidup untuk mereka siksa selamanya. Mendengar itu Sibet langsung terdiam, kena mental. Sin pun menyorot kembali perkemahan kapal laut Trivantian. Di tengah malam, di saat semua orang sudah tertidur, Warren diam-diam pergi menemui Oloman. Wanita itu bertanya sebenarnya senjata apa yang telah dibuat oleh pria itu. "Itu namanya bom. Senjata zaman dulu, terbuat dari batu bara yang dikompresi dan akan meledak saat disulut api," jelas Oloman. Tormada memaksa Oloman untuk membuatnya, bahkan sudah ratusan bom yang telah dibuat oleh Oloman. Dia terpaksa bekerja untuk Tormada dan tidak bisa melarikan diri, karena Tormada menahan keluarganya di majelis pencerahan. Jika Tormada kabur,
keluarganya pasti akan dibunuh. Maka dari itu Warren berniat membebaskan Oloman. Lalu mereka berdua akan bekerja sama untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah itu, mereka harus menghancurkan bom-bom itu. Karena Tormada berniat menggunakan bom-bom tersebut untuk membunuh ribuan nyawa manusia. Tetapi saat mereka akan pergi dari kapal, Letnan Maddox memergoki mereka. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Di situ anak buahnya Maddox tanpa sengaja menusuk Oloman sampai meninggoy. Sehingga Warren terpaksa melarikan diri sendirian. Hari berganti. Di Istana Pensa, Kopun pada akhirnya mau menguatkan hati untuk menemui Sibeth dan bayinya. Kopun tidak ingin terus-terusan lari dari kenyataan, dan ia di sana memberanikan diri untuk menggendong putranya itu. Kopun nampak sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata bayinya tidak bisa melihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kopun merasa syok. Ia mengembalikan Wolfe pada Sibeth dan segera bergegas pergi. Kebetulan Magra juga datang ke sana. Ia merasakan putranya itu sangat sedih. Jadi Magra berpikir Sibeth lah yang sudah membuat Kopun sedih. Magra sudah kehabisan kesabaran menghadapi Sibeth. Ia langsung merebut Wolfe dari pangkuan kakaknya itu. Kemudian Magra berkata, "Mulai sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku." Magra pun menemui Trover dan Harlan di bawah, lalu memberitahukan bahwa dirinya sudah memikirkannya cukup lama dan sekarang sudah mengambil keputusan kalau Trover diperbolehkan untuk membawa Sibeth besok pagi. Mendengar itu Trover dan Harlan tampak lega. Tak terasa hari sudah malam lagi. Saat Magra hendak kembali ke kamarnya untuk tidur setelah seharian mengurus kerajaan, ia sangat terkejut karena mendapati Baba Bos ada di sana bersama anjingnya. Magra pun langsung menghampiri suaminya itu dan berusaha memukulinya. Saking marahnya Magra karena sudah ditinggalkan oleh Baba. Baba meminta maaf dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia terpaksa melakukan itu. Tapi sekarang Baba kembali ke sini untuk memperingatkan Magra tentang adanya bahaya besar dari bangsa Trivantian. Mereka memiliki senjata baru yang sangat mematikan. Baba tak bisa menjelaskan senjata apa itu. Pokoknya sangat dahsyat. Tanah pun sampai bergetar. Dan bau telah gugur akibat senjata tersebut. Baba menyebutnya senjata Dewa Guntur. Di situ Magra tidak bisa begitu saja percaya kepada Baba. Apalagi sekarang ia hampir mencapai kesepakatan perdamaian dengan bangsa Trivantian. Bahkan duta besar Trover ada di sini saat ini. Kalau begitu, kau telah dibohongi Magra. Ini pasti rencana busuk mereka, membuat kalian sibuk dengan urusan perdamaian, sementara mereka bersiap untuk menyerang dengan senjata Dewa Guntur mereka. Kau harus mempersiapkan pasukan, Magra, ujar Baba. Magra tentu saja tidak bisa melakukan hal itu. Dan ia juga berpikir mungkin saja orang-orang yang menyerang Baba di gunung bukanlah bangsa Trivantian. Karena tidak berhasil meyakinkan Magra, Baba nampak kesal dan segera pergi dari sana, mengabaikan Magra yang berusaha memanggilnya. Ternyata setelah keluar dari istana, Baba diam-diam pergi ke tenda tempat Trover beristirahat. Ia melumpuhkan 3 penjaga yang berjaga, membuat mereka pingsan. Pria itu berhasil masuk ke tenda dan langsung mengancam lehernya Trover dengan pisau. Tapi kok ada Lord Harlan di sana? Oh alah, mungkin Harlan sama Mbak Trover itu bersahabat baik pemirsa. Terus Harlan nginep gitu sekali-sekali di tendanya Mbak Trover. Di saat Baba lengah, Trover tiba-tiba meniup peluit darurat. Hal itu membuat semua pasukannya langsung terbangun dan meluncur ke TKP. Baba Bos selalu berusaha mengalahkan mereka sendirian. Ya, tapi tentu saja tidak bisa. Baba pun kalah karena dia bukan katak bejir, guys. Keributan itu membangunkan Haniwa dan orang-orang di sekitar. Magra juga harus turun tangan ke sana. Ia nampak sedikit geram kepada suaminya itu yang melakukan tindakan gerasah gerusuh. Haniwa tampak menghambur memeluk ayahnya itu melepas rindu. Dan setelah itu Magra menyuruh prajuritnya untuk mengamankan Baba Bos. Magra benar-benar minta maaf atas tindakan yang telah dilakukan Baba. Ia berani bersumpah kalau tindakan Baba bukanlah atas perintah darinya. Mbak Trover percaya kepada Magra, tapi tetap saja ia merasa sangat kesal. Wanita itu pun kembali ke tendanya dengan wajah ketus. Magra meminta Harlan untuk membujuk Trover sebisa mungkin, karena Trover adalah bestinya Harlan, dan Harlan menjawab akan mengusahakannya. Tapi
Bagaimana jika ternyata Baba benar? Tanya Magra berbisik pada Harlan. Jika mereka punya senjata dewa geledek apalah itu, pasti mereka akan menyerang kita daripada menyerang seorang pria di gunung antah berantah. Jawab Harlan tidak percaya. Baba bos ternyata hanya dikurung di kamarnya Magra. Di sana Baba baru sadar kalau di ruangan itu ada seorang bayi. Hampir saja terjadi kesalahpahaman karena Baba mengira bayi itu adalah bayinya Harlan dan Magra. Tapi Magra segera meluruskan bahwa bayi tersebut adalah anaknya Kofun dan Sibet. Baba makin terkejut dong mendengarnya. Tambah terkejut lagi saat mengetahui bahwa Paris telah tiada karena dipodar oleh Sibet. Baba pun mengamuk, melempar dan menghempas semua penjaga yang menghalanginya. Dengan penuh amarah, Baba bersumpah akan membunuh Sibet malam ini juga. Magra di situ memanggil-manggil Baba berusaha menghentikannya. Tapi saat mereka sampai di ruangan tempat Sibet ditahan, ternyata wanita jahat itu sudah tidak ada. Hanya tersisa rantainya saja. Sibet telah kabur. Pada keesokan paginya, seluruh prajurit kerajaan diturunkan untuk melakukan pencarian terhadap Sibet Ken. Sementara Baba Bos sekarang dikurung di penjara bawah tanah karena takutnya akan melakukan hal buruk lagi. Haniwa ada di sana menemani Baba. Gadis itu sedih mendengar Bow telah tewas. Di saat yang sama, Tamakti menemui Magra dan ia merasa heran karena Sibet benar-benar tidak terdeteksi. Entah dia sudah pergi keluar dari kota atau bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi. Sekarang Magra bingung harus bagaimana. Kemarin ia sudah menjanjikan pada Mbak Trover bahwa Trivantian boleh membawa Sibet hari ini. Tapi Sibetnya malah hilang. Jika mereka tidak menyerahkan Sibet hari ini, perang antara mereka dengan bangsa Trivantian tidak akan bisa terhindarkan. Lord Harlan lalu berkata, ia akan mengusahakan untuk berbicara pada Trover, meyakinkannya. Tapi pastilah Harlan harus menawarkan sesuatu yang brilian agar Trover mau mendengarkan. Seperginya Harlan, Magra meminta pendapat Tamakti tentang senjata Dewa Guntur yang dibicarakan oleh Baba. Apakah Tamakti mempercayainya? Tamakti juga agak sulit untuk mempercayainya. Baba memanglah pejuang yang sangat hebat, tapi Baba telah mengalami banyak hal yang berat. Mungkin saja itu adalah halusinasinya, begitu pendapat Tamakti. Di penjuru kota Pensa yang lain, Lucien ternyata masih saja berusaha menghasut para warga untuk menentang Ratu Magra. Dia berkata kalau sekarang ini kerajaan Payan tidak lagi suci, karena ratu mereka memiliki anak-anak penyihir. Mereka harus bekerja sama untuk menyingkirkan anak-anak Ratu Magra saat punya kesempatan. Karena dengan cara itulah mereka bisa kembali menyucikan kerajaan mereka yang sudah ternodai. Di sisi lain, Magra pergi menemui Baba di penjara bawah tanah. Ia meminta maaf karena terpaksa harus mengurung Baba di sini. Di situ Baba bertanya bagaimana bisa Magra membiarkan Sibet hidup setelah wanita itu dengan jahatnya membunuh Paris. Dia saudaraku. Apakah mudah bagimu untuk membunuh saudaramu sendiri, Baba? Tanya Magra yang membuat Baba terdiam. Tapi meski begitu Magra sadar ia salah. Seharusnya sudah sejak lama ia membunuh Sibet. Namun masalahnya Magra kan tidak bisa melakukannya. Selain itu sekarang ada untungnya menjaga Sibet tetap hidup karena bisa ditukar dengan perdamaian. Ya meskipun saat ini Magra tidak tahu apakah Sibet akan bisa ditemukan lagi atau tidak. Tentang senjata Dewa Guntur yang dimaksud oleh Baba, Magra ingin mempercayainya, tapi Magra tidak bisa karena Baba tidak memiliki bukti yang kuat. Selain itu, perdamaian dengan Trivantian sudah di depan mata. Mereka tak bisa menghancurkannya begitu saja. Magra meminta Baba untuk mempercayai dirinya untuk sekali ini saja. Akhirnya Baba mau luluh dan mendengarkan. Setelah itu, Magra menyuruh Baba untuk melakukan sesuatu, yaitu berbicara dengan Kofun, karena saat ini Kofun sedang dilanda kebingungan dan pasti sangat membutuhkan sosok Baba. Kofun sendiri saat ini sedang di tengah pemukiman warga dan jajan di warung. Tapi saat Kofun pergi, si Amang tukang warung memberi isyarat pada teman-temannya untuk menghabisi Kofun sekarang juga. Diikutilah Kofun oleh mereka, dan Kofun sadar akan hal itu. Tapi karena kebetulan kondisi hatinya sedang tidak baik, Kofun malah meladeni mereka.
mengajak para warga itu baku hantam. Hold still. Namun meskipun bisa melihat, kemampuan bertarung Kofun tidaklah sejago Baba Boss. Lehernya tersayat dan hampir saja ia mati terbunuh kalau saja Charlotte tidak datang menolongnya. Sino, anjingnya Baba, juga turut membantu mengalahkan warga jahat itu. Saat melihat Baba, Kofun cukup terkejut. Ia baru tahu kalau ayahnya itu telah kembali ke kota. Dan sepertinya Kofun cukup marah karena Baba telah meninggalkan mereka. Jadi di situ Kofun pergi begitu saja meskipun Baba meminta untuk berbicara. Ratu Magra setelah mengetahui kejadian itu, ia langsung menemui Tamakti dan memerintahkannya untuk menangkap semua mantan anggota pemburu penyihir yang memberontak karena Magra ingin menghukum mati mereka semua. Tamakti sedikit tidak setuju karena Magra tidak boleh mengambil keputusan saat sedang dilanda amarah. Selain itu, seluruh anggota pemburu penyihir sudah seperti saudara bagi Tamakti. Jika Magra tetap memerintahkannya untuk menangkap mereka, maka Tamakti akan mengundurkan diri. Kalau begitu, aku tidak akan memerintahkanmu, ucap Magra. Karena Magra saat itu juga memanggil Kapten Goset dan memerintah Kapten Goset mengerahkan semua prajuritnya untuk menangkap para pemberontak. Tamakti di situ tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, Haniwa dan Charlotte dikejutkan dengan adanya seseorang di kamar Haniwa yang ternyata adalah Warren. Kedatangannya ke tempat ini tentu saja untuk memberitahukan tentang Tormada dengan senjata barunya yang mematikan. Haniwa pun segera mempertemukan Warren dengan Magra, Harlan, Baba, dan yang lainnya. Setelah mendengar kesaksian langsung dari Warren yang notabene-nya adalah seorang pejuang Trivantian, akhirnya Magra, Harlan, dan yang lainnya bisa percaya kepada Baba. Mereka menyesal tidak mendengarkan Baba sebelumnya. Tetapi Warren memberikan klarifikasi bahwasanya bukanlah Triangle yang merencanakan itu semua, melainkan seorang pria bernama Tormada, ilmuwan militer yang bertindak di luar perintah dari Triangle. Siapa itu Triangle nanti akan saya jelaskan, pemirsa. Oh alah, rupanya si Tormada. Waktu di gunung aku nggak mengenali suaranya. Dia adalah pria yang tak punya jiwa. Dia tak akan segan-segan membunuh ribuan nyawa orang, ujar Baba Boss. Lantas bagaimana solusinya? Warren mengusulkan rencana untuk menghancurkan bom-bom milik Tormada yang berada di majelis pencerahan. Dan mereka juga harus menyelamatkan anak-anak Jerlamarel yang ada di sana. Karena jika Tormada tidak memiliki anak-anak yang bisa melihat, maka Tormada tidak akan lagi bisa membuat senjata bom. Oh ya, Baba, Magra, dan anak-anaknya terkejut saat mendengar kalau Jerlamarel telah mati dibunuh oleh Edo. Baba pun mengusulkan kalau dirinya lah yang akan pergi bersama Haniwa, Kofun, dan Warren untuk melakukan misi penghancuran bom. Meskipun berbahaya, tapi hanya merekalah peluang keberhasilan misi tersebut. Ngomong-ngomong tentang Trivantian, apakah kalian bertanya-tanya siapa pemimpin bangsa Trivantian? Jawabannya adalah Triangle. Tapi Triangle itu terdiri dari 3 orang yang dipilih oleh rakyat. Pertama, ada Bangki yang bertanggung jawab atas ekonomi dan keuangan. Wanita inilah sosok Bangki Trivantian saat ini. Kedua, ada Military yang tentunya adalah pemimpin dari tentara bangsa Trivantian. Pria inilah sosok Military Trivantian saat ini. Lalu yang ketiga adalah Rakyati yang tentunya adalah perwakilan para masyarakat Trivantian. Pria inilah sosok Rakyati Trivantian saat ini. Sekarang mereka sedang membicarakan tentang kemenangan mereka melawan bangsa Ganits. Ini membuat militer yakin kalau mereka juga bisa berperang dengan kerajaan Payan dan menang. Tapi hal itu ditentang oleh Bangki, karena perang yang terjadi di Green Hill Gap itu akibat ulah Ratu Sibetken. Dengan perjanjian damai, mereka bisa membalaskan dendam kepada Sibetken yang akan dibawa ke Trivantian oleh duta besar Trover. Rakyati setuju dengan Bangki, dan di situ militeri juga terpaksa setuju karena semua keputusan diambil secara mayoritas. Jadi kalau misalnya 2 dari mereka sependapat, yang satu lagi ya terpaksa ngikut karena suaranya kalah cuman 1. Begitulah sistem kepemimpinan bangsa Trivantian. Balik lagi ke Pensa, Harlan pergi mengunjungi Trover di tendanya, lalu mengancam wanita itu dengan sebilah pisau. Tadi Harlan sempat mendengar dari Warren kalau bom-bom Tormada dibuat menggunakan bahan dasar batu bara. Diketahui,
Harlan bekerja sama dengan Trover untuk menyelundupkan batu bara dari kerajaan Payan ke negara Trivantian dengan imbalan tertentu untuk Harlan. Dan semua batu bara yang dimiliki oleh Trivantian hampir seluruhnya selundupan dari Harlan. Jadi apakah Trover dalang dibalik pembuatan bom Tormada? Trover segera meluruskan bahwa batu bara kiriman Harlan setelah masuk ke Trivantian bukan lagi tanggung jawab Trover. Ia menyerahkannya ke Triangle Military. Bisa jadi military lah yang bersekongkol dengan Tormada membuat senjata mematikan itu. Dan jika itu benar, maka kemungkinan terburuknya akan terjadi perang internal di negara Trivantian. Mungkin saja military akan melakukan kudeta terhadap Bangki dan Rakyati. Ini sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya untuk kerajaan Payan, tapi juga berbahaya untuk negara Trivantian itu sendiri. Maka dari itu Trover meminta Harlan untuk ikut bersamanya ke Trivantian dan membantunya untuk mengungkapkan pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tormada dan military. Harlan sepertinya setuju, tapi ia tidak mau datang ke sana secara resmi. Katanya Harlan punya cara tersendiri untuk masuk ke Trivantian melalui jalur rahasia. Di sisi lain, Lucien dan seluruh pengikutnya ternyata sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh para prajuritnya Kapten Goset. Di sana ada Tamakti Jun yang berusaha membujuk Lucien agar bertobat dari pembangkangannya. Jika Lucien dan para pengikutnya bertobat, maka Tamakti pasti bisa meyakinkan Ratu Magra untuk mengampuni mereka. Tetapi Lucien benar-benar tidak goyah dengan keyakinannya. Ia rela mati dan menganggap bahwa kematiannya adalah suci. Ya, kalau begitu Tamakti tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bapak Bos terlihat berjalan-jalan di luar istana sambil membawa bayi Wolfe. Secara kebetulan ia bertemu dengan Kofun yang sedang merenung. Mulailah di sana Baba menceramahi Kofun dengan kata-kata selembut mungkin dan penuh kebijakan. Baba tahu kalau Kofun bukanlah tidak bertanggung jawab dan tidak mengakui anaknya, melainkan Kofun merasa sangat takut akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Tapi itu adalah hal yang normal. Dulu juga Baba pernah merasakannya. Ketakutan itulah yang menjadikan mereka seorang ayah. Mulai sekarang, Kofun akan terus bertanggung jawab, menyayangi, menjaga, dan melindungi Wolfe. Pada malam harinya, Kofun tampak pergi ke ruangan tempat di mana Sibeth dikurung, sambil membawa satu tas persediaan makanan. Apa yang akan Kofun lakukan? Ternyata terdapat sebuah ruangan tersembunyi di sana. Di sanalah Sibeth bersembunyi, dan ya, Kofun-lah yang membantu menyelamatkan Sibeth. Tapi semua itu Kofun lakukan untuk Wolfe, bukan karena ia peduli pada Sibeth. Aku tak bisa membiarkan ibu dari putraku mati, meskipun kau memang pantas untuk mati, ujar Kofun. Ia pun berkata akan pergi selama beberapa hari, karena ada masalah darurat yaitu senjata Dewa Guntur Trivantian. Setelah Kofun beranjak, ternyata ada Harmony yang ikut bersembunyi di ruangan itu. Harmony berjanji akan membantu Sibeth untuk melarikan diri dari tempat ini. Di saat yang sama, Haniwa tampak sedang berusaha menguatkan Weren yang tengah bersedih. Weren bersedih karena ia sekarang tak bisa lagi kembali pada keluarganya. Dan Weren juga masih sedih karena kehilangan sosok Edo yang sudah seperti ayah baginya. Meskipun Edo adalah orang jahat, tapi Weren tetap menyayanginya dan tidak bisa membenci pria itu. Keesokan harinya, acara penghukuman pun dilaksanakan. Semua masyarakat hadir dan menyaksikan. Atas perintah dari Magra, ketiga orang yang terlibat pembakaran hidup-hidup Provano langsung dihukum gantung. Semua orang yang menyaksikan bergidik ngeri. Kemudian Lucien dan para pengikutnya disuruh berdiri oleh Magra. Memang pada awalnya Magra berniat menghukum mati mereka semua, tetapi mempertimbangkan kesetiaan mereka sebelumnya terhadap kerajaan Payan, Magra pun berubah pikiran. Ia meminta mereka semua untuk berjanji untuk tidak lagi membangkang dan melanggar aturan yang dibuat oleh Ratu Magra. Jika mereka melanggar lagi, maka Magra menjamin hukumannya akan lebih berat lagi. Mereka semua pun disuruh pulang. Haniwa terlihat sangat kecewa dengan keputusan ibunya itu, sedangkan Tamakti berterima kasih dan mengatakan bahwa Magra telah mengambil keputusan yang bijak. Di saat yang sama, Sibeth diam-diam sudah keluar dari persembunyiannya dan ia telah berhasil membunuh pelayan yang menjaga Wolfe. Sekarang Sibeth berniat kabur sambil membawa bayinya, tetapi Baba datang tepat waktu ke sana berusaha menghentikan Sibeth.
Namun Sibet tanpa ragu mengancam Baba dengan menodongkan senjatanya pada Wolfe, bayinya sendiri. Sedetik kemudian Kofun juga datang ke sana. Kali ini dia yang berusaha menghentikan Sibet. Bahkan Kofun mengungkapkan tentang bayi mereka itu yang tidak bisa melihat, membuat Sibet tampak sangat kecewa dan sedih. "Kalau begitu, aku semakin tidak ragu untuk membunuhnya jika kalian tidak membiarkanku pergi," ujar Sibet. Dan tiba-tiba Harmony datang dari belakang menusuk punggung Kofun dengan pisau. Sibet pun berhasil kabur, meskipun tidak berhasil membawa Wolfe. Sedangkan Harmony langsung dipodar seketika oleh Baba tanpa kesulitan sedikit pun. Meski terluka, Kofun segera menghampiri Wolfe bayinya. Dan ia merasa lega karena putranya itu baik-baik saja. Warning guys, video kali ini sebaiknya jangan ditonton sambil makan. Sibet berhasil keluar dari istana. Beberapa penjaga langsung diterjunkan untuk mencari wanita itu. Untuk mengelabui anjing para penjaga, Sibet masuk ke kandang kuda, lalu melumuri wajahnya dengan tahi kuda. Saking baunya Sibet sampai mual. Tapi hal itu berhasil membuatnya tidak tercium oleh anjing penjaga. Sibet segera bergegas mencari jalan keluar. Dan ia begitu beruntung karena ada seorang pedagang dengan gerobaknya yang hendak keluar dari kota Pensa, sehingga Sibet bisa mengekor pada gerobak si pedagang. Dan hal itu membuatnya tak terdeteksi oleh para penjaga. Tapi setelah keluar dari kota, memangnya Sibet mau pergi kemana ya? Di saat yang sama, terlihat Baba Bo sedang berpamitan pada si No anjingnya. Ya, anjing itu Baba beri nama No, yang artinya tidak. Asal-usulnya kurang lebih waktu itu Baba tidak mau merawat si anjing dan terus berkata no pada si anjing. Di situ Baba meminta No untuk menjaga Wolfe cucunya selagi Baba pergi. Di sisi lain, terlihat Harlan sedang dalam perjalanan bersama Mbak Trover dan para anak buahnya. Mereka berdua terlibat sedikit perbincangan. Ada sesuatu yang unik di antara mereka. Trover jatuh cinta kepada Harlan yang sudah menikah. Sedangkan Harlan ternyata juga jatuh cinta pada Magra yang sudah bersuami. Mereka berdua tertawa karena cinta mereka sama-sama bertepuk sebelah tangan. Tak lama kemudian, rombongan mereka terhenti karena Harlan akan berpisah dengan Trover. Ia tetap memilih untuk menggunakan jalur rahasia untuk pergi ke Trivantian dengan dibantu oleh temannya yang bernama Guntar. Saat ini Baba Bos sudah dalam perjalanan bersama Kofun, Haniwa, Charlotte, dan Warren. Terlebih dahulu mereka akan pergi ke Pegunungan Ranger untuk mengajaknya sebelum pergi ke majelis pencerahan tempat di mana Tormada membuat bom. Di situ Kofun minta maaf pada ayahnya karena dirinya telah membebaskan Sibet. Ia tidak bermaksud untuk berkhianat. Baba mengerti dan tahu bahwa Kofun melakukannya adalah untuk Wolfe putranya. Baba justru bangga karena Kofun sekarang perlahan mulai memiliki jiwa seorang ayah. Sibet pun diperlihatkan, ia sekarang sudah berada di hutan belantara. Wanita itu kelaparan. Karena tak punya makanan apapun, Sibet nekat memakan dedaunan yang ada di dekatnya. Tetapi dedaunan itu ternyata sangat pahit. Kasihan sekali. Tak menyerah, Sibet pun berusaha mencari sesuatu yang lain yang bisa ia makan, yaitu kelabang. Dimakannya kelabang itu sambil menahan rasa jijik dan tidak enak yang luar biasa. Singkat cerita, Baba dan keluarga sampailah di tempat tinggalnya Ranger. Saat melihat lubang bekas ledakan bom, Haniwa dan Kofun nampak tercengang. Baba meyakini bahwa bom adalah senjata leluhur mereka. Asal muasalnya ya salah Jerlamarel. Oloman pasti mendapatkan ilmu membuat bom itu dari buku-buku Jerlamarel. Setelah berbicara dengan Ranger dan Belu, awalnya mereka bersikeras tidak ingin ikut dalam rencana Baba. Karena mereka berdua tidak cinta kepada Trivantian dan juga tidak mau membela Payan. Tapi setelah Baba memberitahukan bahwa yang membuat bomnya adalah Tormada, Ranger langsung terdiam dan beranjak pergi. "Dia akan ikut kita," ujar Baba. "Ada apa ya antara Ranger dengan Tormada?" Scene memperlihatkan sedikit kegiatan di majelis pencerahan, di mana anak-anak Jerlamarel terlihat dipaksa untuk bekerja merakit bom terus-menerus. Salah satu anak Jerlamarel yang bernama Sheva terlihat marah saat adiknya dipaksa bekerja tanpa masker. Padahal jika melakukan pekerjaan itu tanpa masker, paru-paru manusia bisa terbakar.
Perlawanan Sheba sia-sia karena para prajurit Trivantian lebih kuat darinya. Pada akhirnya Sheba pun dibawa untuk dikurung sementara. Di Trivantian, Harlan berhasil menyusup lewat jalur rahasia, yaitu caranya adalah masuk ke kandang ayam. Guntar sendiri sepertinya adalah warga Trivantian biasa yang berprofesi sebagai penjual ayam. Singkatnya, sampailah Harlan di kediaman Mbak Trover. Mereka berdua harus meyakinkan Bunky bahwa Tormada berpotensi akan melakukan pemberontakan terhadap Triangle. Dan Tormada telah melakukan hal ilegal, yaitu bekerja sama dengan orang-orang berpenglihatan. Karena di Trivantian, orang-orang berpenglihatan juga dianggap sebagai ancaman. Untungnya Mbak Trover ini cukup dekat dengan sosok Bunky, hingga ia bisa mengundang Bunky untuk hadir ke kediamannya. Saat Bunky bertanya di mana si Beth Ken berada, Trover menjawab ia tak membawanya karena ada suatu halangan. Meski begitu, Trover tidak pulang dengan tangan kosong karena Lord Harlan ikut bersamanya. Lord Harlan sengaja ia bawa ke sini untuk memperkuat argumennya dalam meyakinkan Bunky. Harlan lalu memberitahu semuanya tentang adanya faksi pemberontak yaitu Tormada dan juga senjata canggih yang mereka miliki yaitu bom. Bunky tentu saja tidak mempercayai hal itu. Sebelumnya mantan Ratu Trivantian telah menuduh mereka menyerang kota Kanzua. Dan kini mereka dituduh memiliki senjata fantastis seperti itu. Meski demikian, Bunky memang merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berkata akan diam-diam menyelidikinya. Karena jika apa yang dikatakan Trover dan Harlan tentang Tormada memang benar, Bunky yakin salah satu dari Triangle pasti terlibat, entah itu rakyati atau militeri. Singkat cerita, para Triangle terlihat mengadakan pertemuan bersama dengan Tormada. Di sana Tormada membawa salah satu bomnya dan mulai mempresentasikan bagaimana hebat dan dahsyatnya senjata buatannya itu. Dengan menggunakan senjata itulah mereka bisa dengan mudah mengalahkan bangsa Ganits. Dan sekarang Tormada berencana untuk menaklukkan kerajaan Payan, meratakan kerajaan itu dengan bomnya dan mengambil alih kerajaan tersebut. Siapa sangka di situ militeri tampak tidak setuju. Ia pribadi memang sangat ingin berperang dengan kerajaan Payan, tapi hanya sebatas menaklukkan kerajaan tersebut dan membuat mereka tunduk kepada bangsa Tripantian. Sedangkan apa yang ingin Tormada lakukan terdengar seperti genosida terhadap kerajaan Payan. Rakyati juga setuju dengan militeri, sehingga di situ tentu saja Tormada tidak bisa melaksanakan rencananya karena mayoritas Triangle menentangnya. Tapi ternyata Bunky malah setuju dengan rencana Tormada. Dan jika Triangle militeri ataupun rakyati tidak setuju, maka mereka akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Bunky pun pergi disusul oleh Tormada, Trover, dan Kapten Maddox. Di luar, Harlan sedang menunggu. Trover langsung menemuinya dan mengajaknya untuk segera pergi dari area itu. Tapi Harlan kayak, "Woi, ada apa nih? Kenapa nih? Jelasin dulu dong kenapa?" Dan duar, bom Tormada meledak begitu dahsyat, membunuh Triangle militeri dan rakyati beserta seluruh dewan yang ada di ruangan tadi. Jadi jika begitu, bisa dibilang Bunky lah ternyata Triangle yang bekerja sama dengan Tormada. Di malam hari, si Beth diperlihatkan lagi. Miris banget nasibnya. Untuk menghangatkan tubuhnya dari hawa dingin malam, si Beth sampai harus mengubur dirinya dengan tumpukan dedaunan di hutan. Dan singkat cerita, di pagi hari, keluarga Baba Boss terlihat melanjutkan perjalanan. Dan ya, Ranger bersama Belu istrinya turut ikut dalam perjalanan itu. Dan si Beth juga terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Wanita itu sangat senang saat ia mendengar suara langkah kaki seekor kelinci. Tapi si Beth gagal menangkapnya dan itu membuat si Beth menangis frustasi bersamaan dengan turunnya hujan. Sementara itu di Trivantian, Harlan akhirnya siuman dari pingsannya setelah terkena efek ledakan bom. Sekarang mengetahui bahwa Bunky dan Trover masih hidup, sementara Triangle dan para dewan lain telah mati, membuat Harlan akhirnya sadar kalau Trover dan Bunky ternyata bekerja sama dengan Tormada. Mbak Trover lalu berusaha menjelaskan jika dirinya tidak memiliki pilihan. Saat Bunky dan Tormada mengajaknya bekerja sama, pilihannya adalah setuju atau mati. Dan ia membawa Harlan ke sini bukanlah karena niat buruk atau mengkhianatinya.
Justru Trover ingin menyelamatkan Harlan. Karena jika Harlan tetap berada di Pensa, Harlan akan mati oleh serangan bom Tormada. Dan sekarang pun, Trover memberikan pilihan untuk Harlan. Ia tidak akan memaksa Harlan untuk tetap berada di sini. Jika Harlan ingin kembali ke Pensa karena cintanya kepada Maghra, maka Trover akan sangat bersedih. Tetapi Trover tidak akan menghentikan Harlan. Alasannya kenapa? Ya karena Trover mencintai Harlan. Beberapa saat kemudian, Trover nampak berdebat dengan Tormada dan Bangki mengenai Harlan. Tormada sangat ingin membunuh Harlan, sedangkan Trover berusaha meyakinkan Bangki bahwa Harlan akan menjadi aset yang sangat berguna untuk mereka. "Bagaimana jika dia mengkhianati kita, Trover?" tanya Bangki. Lalu Trover menjawab jika Harlan berkhianat, maka dirinya sendiri yang akan membunuh Harlan. Sampai malam tiba, hujan masih turun dengan derasnya. Maghra di Pensa tampak merasa khawatir. Ia memang membenci si Bet, tapi Maghra tidak tahu kenapa ia masih menyayangi kakaknya itu. Keluarga Baba Bos di tempat lain berteduh. Baba bercerita sedikit tentang Ranger kepada Kofun. Dulu saat Baba membunuh ayahnya sendiri, Rangerlah yang membantu Baba melarikan diri dari Trivantian. Tapi Ranger tertangkap dan berakhir dikurung di penjara Trivantian. Lalu Tormada adalah ilmuwan Trivantian yang sangat suka bereksperimen pada para tahanan. Tormada sangat ingin menyembuhkan penglihatan. Dan banyak orang yang menderita karena ambisinya itu, termasuk Ranger. Banyak bekas luka di wajah dan mata Ranger akibat perbuatan Tormada. Makanya Ranger sangat dendam terhadap Tormada. Di hutan, si Bet juga masih kehujanan dan sangat kedinginan. Ia tidak menyerah dan kembali berjalan berusaha mencari tempat untuk bernaung. Hingga sampailah si Bet di sebuah pintu gua yang di depannya terdapat air terjun. Wanita itu tampak sangat kegirangan karena berhasil menemukan tempat untuk berlindung. Tapi baru saja dia memposisikan dirinya untuk duduk beristirahat, ternyata gua tersebut merupakan sarang dari seekor predator yang sangat berbahaya, yaitu ular deri. Apakah si Bet mati, pemirsa? Pada keesokan harinya, rombongan Baba telah berhasil sampai di majelis pencerahan tanpa terdeteksi oleh pasukan penjaga Trivantian. Baba segera membagi-bagi tugas. Ia bersama Ranger dan Kofun akan mengalihkan perhatian dengan melawan para penjaga Trivantian. Sementara Haniwa, Warren, Charlotte, dan Belu masuk ke gedung untuk menyelamatkan anak-anak Jerlamarel dan menghancurkan bom-bom Tormada. They took Sheva. Di dalam gedung, setelah Haniwa CS berhasil mengamankan anak-anak Jerlamarel, Haniwa kembali membagi tugas. Dirinya akan pergi untuk membebaskan Sheva yang sedang dikurung, sementara yang lainnya harus membawa anak-anak Jerlamarel ke tempat yang aman. Pergilah Haniwa untuk menyelamatkan Sheva. Tanpa kesulitan dan tanpa kendala berarti, Haniwa berhasil menemukan Sheva dan membebaskannya. Sheva tampak sangat sedih saat diberitahu bahwa Oloman telah meninggal. Ia pun memberitahukan di mana bom-bom itu berada agar Haniwa bisa menghancurkannya. Tapi terlebih dahulu mereka harus membantu Baba CS untuk mengalahkan para penjaga. Singkat cerita, para penjaga telah sukses dikalahkan dan dibunuh. Namun saat mereka berencana untuk pergi ke gudang tempat penyimpanan bom, tiba-tiba dari kejauhan terlihat dan terdengar rombongan prajurit Trivantian yang datang, dipimpin oleh Tormada. Ada Lord Harlan juga di sana. Baba dan kawan-kawan tentu saja tak bisa mengalahkan semua prajurit itu. Jadi mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam gedung majelis pencerahan. Di sisi lain,
Sibet Ken terbangun dari tidurnya dengan kepala ular derik dalam genggaman tangannya. Ternyata semalam itu bukan Sibet yang berakhir hidupnya, melainkan si ular derik itu sendiri. Karena predator yang sesungguhnya adalah wanita bernama Sibet Kentang ini. Sibet tertawa kesenangan, lalu tanpa ragu memakan ular tersebut mentah-mentah untuk memuaskan rasa laparnya. Di bagian akhir memperlihatkan si Lucien yang meskipun sudah diampuni oleh Ratu Magra dan juga sudah diberi ancaman, tetap saja ngeyel keras kepala, tetap membangkang dan menentang pada pemerintahan Ratu Magra. Lagi dan lagi, ia terus meyakinkan orang-orang bahwa lebih baik mati suci daripada hidup tidak suci di bawah kepemimpinan Ratu Magra. Lalu tiba-tiba Sailoh tangan kanannya Lucien memberitahu bahwa Ratu datang ke tempat mereka. Lucien langsung saja menemuinya. Sambil tersenyum kecut ia berkata, "Sungguh kejutan bagiku Ratu Magra." "Magra bukanlah ratumu," ucap seorang wanita bernama Sibet Ken. Sibet yang datang menemui Lucien dan para pengikutnya di sana mulai melakukan penghasutan. Sibet mengatakan alasannya mengubah peraturan tentang orang yang bisa melihat tidak boleh dibunuh adalah karena hasutan dari Magra adiknya sendiri. Rasa sayangnya terhadap Magra membuat Sibet menjadi hilang arah dan kehilangan iman. Begitulah penjelasannya dan ia minta maaf. "Sekarang Dewa Api telah menyadarkanku. Aku akan kembali ke jalan yang benar. Kalian harus percaya padaku. Akulah ratu sejati yang ditunjuk oleh Dewa Api. Buktinya, tak ada satupun orang yang bisa membunuhku. Mau itu Magra, Tamak Tijun, atau Bawa Bos. Dan kalian lihat sendiri bagaimana aku bisa lepas dari kurungan mereka. Dan kini aku dituntun oleh Dewa Api pada kalian. Ayo kita rebut kembali kerajaan suci kita," teriak Sibet, yang langsung disorak meriah oleh Lucien dan kawan-kawan. Mereka semua bersedia mendukung Sibet Ken. Di majelis pencerahan, Baba dan keluarga bersembunyi di dalam bangunan dan membarikade pintu masuknya menggunakan barang-barang yang ada di dalam. Sementara di luar, Tormada keheranan mengetahui semua penjaga Trivantian telah mati terbunuh. Kapten Madok segera mengecek gudang bom, dan mereka bersyukur lusinan bom itu masih utuh. Tetapi di ruang lab sudah tidak ada lagi anak-anak Jerlamarel. Tormada pun membagi sebagian pasukannya untuk mencari ke area sekitar. Sementara yang lainnya tetap di sini karena Tormada yakin pelaku pembunuhan para penjaganya berada di dalam bangunan majelis pencerahan. "Jadi siapakah orang iseng yang telah berani membunuh anak buahku?" tanya Tormada sambil mendekat ke pintu. Awalnya Shiva yang menjawab, kemudian Ranger, dan terakhir Baba. "Hah, baguslah. Jadi aku bisa membunuh kalian semua sekaligus di sini," ujar Tormada. Tapi saat ia hendak memerintahkan prajuritnya untuk mendobrak pintu, Harlan menginterupsi. Ia pun mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Haniwa juga ada di dalam. Harlan menyimpulkan itu dari anak panah yang menancap di jasad penjaga Tormada. Jika ada Haniwa, pasti ada Kofun juga. Maka Tormada bisa memanfaatkan hal itu, sebab Baba sangat menyayangi kedua anaknya. Jadi saran dari Harlan adalah meminta Baba untuk menyerahkan Sheva dan anak-anak Jerlamarel jika ingin kedua anaknya dibebaskan dan selamat. Harlan yakin Baba akan menyerahkan Sheva, karena sebelumnya Sheva dan anak-anak Jerlamarel pernah menyerahkan Haniwa kepada Eidobos. "Pinter juga kamu Harlan," puji Tormada. Dan langsunglah Tormada mengungkapkan hal itu kepada Baba. Ia memberi Baba waktu untuk memikirkannya. Karena jika Tormada sudah kehilangan kesabaran, Tormada pasti bisa masuk ke bangunan itu dan membunuh mereka semua. Mendengar hal itu, Sheva langsung sadar diri. Ia dengan ikhlas akan menyerahkan dirinya agar Baba dan keluarganya selamat. Tetapi Baba langsung menghentikannya. "Kita mengenal betul bagaimana Tormada. Dia tidak akan menepati janjinya," ucap Baba. "Lalu apa yang harus mereka lakukan jika Tormada berhasil menerobos pintu masuk?" "Maka kita akan melawan mereka," jawab Baba.
Dan saat itu juga mereka semua langsung bersiap menyiapkan beberapa hal yang berguna yang akan mempermudah mereka untuk melawan pasukannya Tormada. Seperti melempari lantai dengan mangkok keramik sehingga pecahannya nanti akan berguna untuk mendeteksi keberadaan musuh. Sedangkan Sheva mengambil sebuah pistol lalu diberikan kepada Haniwa. Wow, salah satu senjata leluhur. Tak lupa, Sheva juga mengajari Haniwa bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Warren, Charlotte, dan Belu yang membawa anak-anak Jerlamarel ke tempat yang aman ternyata berhasil kesusul oleh pasukannya Tormada. Pertarungan berdarah pun tak bisa terhindarkan di sana. Untung saja Warren, Charlotte, dan Belu sudah sangat terlatih. Kemampuan tempur mereka jauh di atas para prajurit Tormada, sehingga mereka bertiga bisa mengalahkan para prajurit itu tanpa terluka sedikit pun. Di bangunan majelis pencerahan, Baba dan Ranger terlibat sedikit perbincangan. Karena mereka berdua mungkin bisa saja mati hari ini, maka Ranger ingin menanyakan satu hal pada Baba, yaitu kenapa Ranger tidak pernah bisa mengagetkan Baba. Jadi setiap Ranger mau ngagetin si Baba, dia selalu tahu dan tidak terkejut. Kenapa bisa begitu? Karena bijimu besar bang, kedengaran pergerakannya pas jalan, jawab Baba. Walah, pendengaran Baba Bos sangat tajam ya pemirsa. Waktu yang diberikan oleh Tormada sudah habis. Karena Baba Bos tak kunjung memberikan jawaban, Tormada pun memerintahkan anak-anak buahnya untuk mendobrak pintu masuk. Lalu setelah berhasil, anak-anak buahnya itu dikerahkan oleh Tormada untuk masuk dan membunuh semua orang yang ada di dalam bangunan. Tetapi Baba, Ranger, dan kawan-kawan malah membantai mereka satu persatu. Kovun berhasil memancing beberapa prajurit musuh ke sebuah tempat yang sudah ia siapkan. Dengan air yang sudah menggenang di lantai, Kovun lantas menyetrum mereka semua sampai mati. Sedangkan Haniwa terlihat terkepung oleh pasukan Tormada di area perpustakaan. Gadis itu panik karena jumlah musuh sangat banyak. Tapi tiba-tiba para prajurit itu berjatuhan karena ditembaki pistol oleh Sheva. Tormada yang bisa mendengar kalau para prajuritnya mulai dihabisi satu persatu dan sekarang juga mendengar suara pistol, memutuskan untuk membawa sebagian besar pasukannya untuk mengamankan bom-bom miliknya. Dan beberapa saat kemudian setelah Tormada dan pasukan besarnya pergi, Harlan mendengar suara siulan. Ia refleks merangkul Trover lalu membalas bersiul, memberi isyarat tentang keberadaan dirinya. Karena sedetik kemudian, Guntar dan kawan-kawan membantai habis prajurit Tormada yang tersisa di tempat itu. Harlan di situ berujar, "Kau telah menyelamatkanku, Trover, dan aku juga akan menyelamatkanmu." Tapi Trover terlihat marah dan berusaha membunuh Harlan. Setelah semua cinta dan usaha yang telah ia berikan, Harlan masih saja tetap memilih Maghra dan kota Pensa. Hal itu membuat Trover sangat sedih dan marah. Dan Harlan pun terpaksa harus membunuh si Mbak Trover. Harlan nampak bersedih. Saat Trover bertanya apakah Harlan mencintainya, Harlan pun menjawab iya. Dan meninggoilah wanita itu. Meskipun pihak Baba telah menang dan situasi sudah aman, tapi bom-bom Tormada tidak berhasil mereka hancurkan. Tormada dan rombongan pasukannya telah pergi dengan membawa lusinan bom itu. Dan pastinya tujuan mereka adalah kota Pensa. Oh iya, Harlan tidak berkhianat. Alasan Harlan mengajukan ide negosiasi pada Tormada adalah untuk memberi Baba dan keluarganya waktu melakukan persiapan di dalam bangunan. Sekarang, rencana Harlan adalah mereka harus sampai di kota Pensa lebih dulu daripada Tormada. Lalu, mempersiapkan pasukan Payan untuk menyergap Tormada di perjalanannya.
Anak-anak buah Guntar terlihat pergi dan hendak kembali ke Trivantian sambil membawa jasadnya Trover atas perintah dari Harlan. Sedangkan Guntar memutuskan untuk ikut dengan Harlan, berniat membantunya di perjalanan. Sementara itu, Baba Boss terlihat sedang membakar buku-buku yang ada di ruang perpustakaan. Haniwa tidak rela semua buku itu dibakar. Dia berniat menghentikan ayahnya itu, tapi Kofun menghadangnya. Keduanya pun bersitegang karena berbeda pendapat. Menurut Kofun, semua pengetahuan tentang masa lalu yang ada di dalam buku sangatlah berbahaya. Salah satunya adalah bom. Tapi Haniwa berpendapat lain. Baginya, ilmu pengetahuan itu sangat berharga dan tidak boleh dilenyapkan begitu saja. Sampai-sampai, di sana Haniwa mengancam Kofun dengan menodongkan pistolnya. Coba tulis di kolom komentar guys, kalian sependapat dengan Kofun atau sependapat dengan Haniwa? Untungnya Kofun berhasil menyingkirkan pistol itu, dan ia benar-benar marah pada Haniwa yang setega itu menodongnya dengan senjata api. Tapi pertengkaran itu segera dilerai oleh Baba yang telah selesai membakar semua buku. Ia meminta maaf pada Haniwa, tapi memang inilah jalan yang harus diambil. Mereka pun pergi meninggalkan bangunan yang mulai terbakar itu tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Di wilayah hutan, rombongan Baba memutuskan untuk berpencar. Charlotte dan Belu akan membawa semua anak Jerla Marel ke tempat yang aman, tempat di mana anak-anak bisa melihat berada. Sedangkan Baba dan yang lainnya akan kembali ke kota Pensa secepat mungkin. Setelah itu, Sheva juga berpamitan pada Haniwa. Sekalian berterima kasih karena telah menyelamatkan keluarganya. Mereka dan kau adalah keluargaku juga kan? Ujar Haniwa. Dan di situ melihat Haniwa yang bersedih karena semua buku sudah dibakar, Sheva lantas berbisik padanya bahwa masih ada banyak buku-buku lainnya di tempat yang lain. Dan hal itu tentu saja membuat Haniwa kembali bersemangat. Episode 22 dibuka dengan memperlihatkan rombongan pasukan Tormada yang masih dalam perjalanan menuju ke Pensa. Tapi di tengah-tengah perjalanan terlebih dahulu mereka COD dengan Triangle Bangki yang membawakan cukup banyak prajurit untuk membantu Tormada. Setelah itu, Bangki pulang lagi ke Trivantian, sedangkan Tormada dan rombongan pasukan melanjutkan perjalanan ke Pensa. Namun beberapa saat kemudian di wilayah hutan, rombongan Tormada tiba-tiba dicegat oleh Sibet dan pasukan pemburu penyihirnya. Jumlah pasukan Sibet ternyata jauh lebih banyak daripada pasukan Tormada. Tormada tidak sebodoh itu untuk mau memerangi pasukan Sibet, sehingga ia memutuskan untuk menyerah dan berlutut di hadapan Sibet. "Aku ingin senjata Dewa Gunturmu itu, Tormada," ujar Sibet. Singkat cerita, Tormada telah dibawa ke kampnya Sibet. Di sana mereka berdua berunding. Sibet menawarkan kerjasama pada pria itu untuk membantunya mengalahkan Magra dan pasukannya. Setelah mereka berdua berhasil menaklukkan kerajaan Payan, Sibet ingin Tormada menjadi suaminya, berdampingan dengannya menjadi raja dan ratu memimpin kerajaan Payan. Dan jika Tormada ingin memperluas kerajaan ke seluruh dunia dengan senjata Dewa Gunturnya itu, tentu saja Sibet dengan senang hati akan mendukung. Mendengar tawaran itu, Tormada langsung saja menyetujui. Lagi pula sepertinya Tormada juga cukup jatuh hati dengan Sibet yang sefrekuensi dengannya, yaitu sama-sama licik dan jahat. Tetapi Lucien yang berada di sana sedikit menyela. Ia kurang setuju, karena menurutnya mereka tidak bisa percaya pada orang Trivantian. Mungkin kau benar, Lucien. Kalau begitu berikan aku pedangmu, ucap Sibet, sambil mengambil pedangnya Lucien lalu diarahkan ke lehernya Tormada. Ia bertanya pada Tormada, apakah dirinya bisa mempercayai pria itu? "Tentu, ratuku. Aku rasa kau pandai menilai seseorang. Jadi kau pasti bisa menilaiku," jawab Tormada. Dan tiba-tiba saja, Sibet menusukkan pedang itu tepat di jantungnya Lucien, membunuh pria itu dengan kejam. Karena Sibet tahu, jika membiarkan bawahan yang tidak sepaham dengannya hidup, maka kemungkinan besar bawahan itu
akan melakukan pemberontakan terhadapnya. Ilmu penting dari siwet kentang yang tidak diketahui oleh Ratu Magra kita. Scene lalu beralih pada Baba dan keluarga. Mereka resah karena perjalanannya ternyata lebih lama dari yang mereka duga. Harlan lalu mengusulkan agar mereka pergi melalui rute rahasia bernama Lowlands. Jika lewat sana, mereka akan sampai lebih cepat ke kota Pensa. Tapi wilayah itu cukup berbahaya. Banyak orang yang menghilang saat lewat sana. Wilayah tersebut tidak ada di peta manapun karena medannya sangat rumit. Rumor mengatakan di sana ada hantu yang menculik jiwa orang-orang. Namun Harlan tidak mempercayainya. Ia sendiri pernah melewati Lowlands sebanyak 2 kali. Jadi mereka pun berangkat. Singkat cerita, sampailah mereka di wilayah Lowlands. Di sana sedikit berkabut dan tempatnya dipenuhi banyak bangkai mobil. Pada momen itu, Haniwa dan Kofun terlibat perdebatan. Kofun masih kesal karena Haniwa sempat menodongkan pistol padanya. Dan Haniwa pun minta maaf tentang hal tersebut. Tapi Kofun masih tidak habis pikir. Kenapa Haniwa ingin sekali mempertahankan ilmu pengetahuan zaman dulu? Karena bahkan sekarang seluruh kerajaan dalam bahaya karena bom hasil dari ilmu pengetahuan zaman dulu itu. Mereka yang bikin bomnya, Kofun, bukan kita. Kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu dengan lebih bijak, jelas Haniwa. Tiba-tiba Baba menghentikan rombongan dan ia berkata bahwa mereka sekarang tidak sendirian. Baba merasakan kehadiran orang-orang asing. Ya, Warren, Haniwa, dan Kofun juga bisa melihat orang-orang asing itu menyelinap di kejauhan. Dan mereka mengeluarkan suara geraman yang membuat satu kuda mereka ketakutan dan kabur. Guntar mencoba mengejar kuda itu, tapi beberapa detik kemudian terdengar suara Guntar berteriak. Orang-orang asing itu pun muncul menampakkan diri dan langsung menyerang rombongan Baba. Sepertinya orang-orang asing ini lebih kuat dari prajurit Trivantian. Baba, Ranger Kofun, dan yang lainnya nampak kewalahan melawan orang-orang tersebut. Harlan dan Warren pun malah berhasil tertangkap dan dibawa oleh mereka. Haniwa tentu saja tidak tinggal diam. Ia berusaha mengejar orang-orang asing itu dan berusaha menyelamatkan Warren dengan cara memanah orang asing yang membawa Warren. Berhasil sih, Warren pun terlepas. Tetapi sekarang malah Haniwa yang berhasil tertangkap lalu dibawa oleh para orang asing. Warren yang tak bisa mengejar dan kehilangan jejak para orang asing segera melaporkannya kepada Baba. Baba tentu saja sangat kesal dan khawatir karena putrinya telah dibawa oleh kelompok orang asing. Lalu setelah mengecek salah satu tubuh mayat kelompok orang asing, bisa diketahui ternyata kelompok orang asing ini merupakan sebuah kelompok kanibal pemakan manusia. Mereka hidup seperti hewan dan selalu memburu manusia untuk dimakan. Baba pernah mendengar cerita tentang kelompok kanibal ini dulu waktu kecil. "Gua kira cuman mitos, bejir," ujar Baba. Setelah berpikir cukup lama, diambillah keputusan mereka harus menyelamatkan Haniwa dan Harlan. Tapi Kofun sendirian harus pergi duluan ke kota Pensa untuk memperingatkan Magra dan yang lainnya tentang penyerangan yang akan dilakukan Tormada. Bagaimana jika Haniwa dan Harlan sudah dibunuh sekarang? Lalu Ranger menjawab tidak. Alasan kelompok kanibal membawa Haniwa dan Warren hidup-hidup adalah untuk membiarkan mereka hidup lebih lama agar dagingnya tidak membusuk. Jadi sistemnya seperti kita memelihara ayam. Kita akan potong ayamnya kalau ayamnya memang mau kita masak. Baba dan Ranger pun bergegas mencoba melacak jejak kelompok kanibal, mencari tahu kemanakah mereka pergi membawa Haniwa dan Warren. Haniwa dan Harlan ya, bukan Haniwa dan Warren. Tadi salah guys, sorry ya, ralat. Haniwa dan Harlan sendiri sekarang sudah berada di markasnya kelompok kanibal. Kedua tangan dan kedua kaki mereka diikat dengan kuat. Lalu, di sana betapa terkejut dan syoknya Haniwa saat melihat tubuh Guntar sedang dibakar dan disantap oleh kelompok kanibal. Gadis itu langsung menangis saking takutnya dan Harlan pun berusaha menenangkannya. Kelompok kanibal itu memiliki seorang pemimpin yang badannya lebih besar dari para bawahannya. Scene beralih lagi, kali ini menyorot Magra dan Tamakti yang baru saja kembali ke istana.
Dan mereka mendapati semua dewan dan pemimpin kota kerajaan Payan telah terbunuh. Betapa terkejut dan syoknya Magra dan Tamakti. Lalu setelah diteliti, ternyata pelakunya adalah pasukan pemburu penyihir. Tamakti bisa tahu dari tanda yang telah ditinggalkan pada mata para korban. Magra sangat kesal dan marah. Ia benar-benar menyesal karena seharusnya ia tidak memberikan pengampunan kepada Lucien dan pengikutnya itu. Magra lalu mengajak Tamakti dan Kapten Goset untuk menemui seorang pandai besi yang diduga bekerja sama dengan pasukan pemburu penyihir. Sebut saja dia Pak Jalu. Pak Jalu ini diduga membuatkan persenjataan untuk Lucien dan para pengikutnya. Jadi sekarang Magra bertanya padanya di manakah keberadaan pasukan pemburu penyihir. Tapi bukannya menjawab, Pak Jalu malah meludah dan tidak sudi untuk membantu Magra. Alhasil Magra memotong jari kelingking Pak Jalu, lalu mengancam akan memotong jari-jarinya yang lain jika Pak Jalu tidak mau juga memberitahu keberadaan pemburu penyihir. Dengan begitu maka Pak Jalu tidak akan bisa lagi membuat pedang. Akhirnya Pak Jalu pun menyerah dan mau memberikan lokasi markas pasukan pemburu penyihir. Tapi saat Magra hendak pergi, Pak Jalu ini malah mengumpat dan mencela Magra beserta semua keluarganya. Sehingga Magra detik itu juga memerintahkan Tamakti untuk memotong kedua tangan Pak Jalu. Setelah itu pergilah Magra ke markas pemburu penyihir bersama Tamakti, Kapten Goset dan pasukan Payan untuk memerangi mereka. Tapi di sana Magra CS hanya menemukan Silo dan beberapa pemburu penyihir yang bisa mereka kalahkan dengan cukup mudah. Sebagian besar pasukan pemburu penyihir tidak ada. Magra pun mencoba bertanya pada Silo yang tengah terluka parah itu, di mana yang lainnya. Aku tidak akan memberitahukannya. Tapi kalian sudah kalah. Ratu Sibet bersama pasukan pemburu penyihir akan menghancurkan kota kalian dengan senjata Dewa Guntur, ucap Silo. Mendengarnya Magra, Tamakti dan Kapten Goset sungguh terkejut. Pantas saja pemburu penyihir mulai melakukan sesuatu yang berani, seperti membunuh para dewan. Ternyata dalang di baliknya adalah Sibet Kentang. Di situ Silo meminta untuk dibunuh, tapi Magra dan Tamakti memilih untuk membiarkannya hidup dengan kedua kaki yang terluka. Scene kembali pada sisi keluarga Baba. Nampak Weren sedang menyalakan api dan membuat asap yang memungkinkan akan memancing kelompok kanibal untuk datang. Ya, benar saja. Tak butuh waktu lama, beberapa kanibal pun berdatangan ke sana. Ranger dan Baba langsung beraksi untuk mengalahkan mereka. Dan untuk anggota terakhir, Baba sengaja tidak membunuhnya dan hanya memotong tangannya, lalu membiarkan kanibal itu pergi, agar Baba bisa mengikuti kemana kanibal itu pergi. Singkat cerita, sampailah Baba di markas kelompok kanibal dengan mengikuti si kanibal tangan buntung. Kanibal tangan buntung itu mengaum memberikan tanda bahaya pada kelompoknya. Lalu di dalam markas, si bos kanibal mendengarnya dan membalas auman bawahannya itu. Mereka benar-benar punya tingkah seperti hewan, sama sekali tidak bicara seperti manusia. Baba membunuh si kanibal tangan buntung bersamaan dengan si bos kanibal yang keluar dari markas. Sehingga di sana pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Pertarungan 1 lawan 1 kali ini begitu sengit. Si bos kanibal benar-benar lawan yang tangguh untuk Baba. Kemudian di dalam markas, syukurnya Harlan berhasil melepaskan ikatan di kedua tangannya dengan menggunakan serpihan kaca yang ia temukan. Tapi setelah berhasil melepaskan diri, Harlan malah pergi begitu saja meninggalkan Haniwa. Gadis itu pun panik bukan main. Ia berusaha bangkit berdiri dan mencoba untuk kabur meskipun dalam keadaan terikat. Alhasil Haniwa terjatuh dan itu membuat salah satu anggota kanibal menghampiri Haniwa.
Untungnya Harlan datang menggebuk si kanibal. Dan di sini pun terjadi pertarungan 1 lawan 1, Harlan versus anggota kanibal. Meskipun sempat tertusuk senjata si kanibal, Harlan berhasil mengalahkan si kanibal dan langsung membunuhnya. Tadi itu aku tidak kabur, cuma nyari senjata aja buat ngalahin si tengik ini, ujar Harlan, yang langsung mendapat pelukan haru dari Haniwa. Di luar sana, Baba juga akhirnya memenangkan pertarungannya dengan bos kanibal. Untuk finishingnya, Baba menggunakan fatality robek perut yang membuat si bos kanibal kesakitan bukan main dan langsung modar dunia seketika. Baba, Ranger, dan Warren akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Haniwa dan Harlan. Tapi sayangnya, Harlan ternyata mendapatkan luka yang sangat parah. Tusukan senjata si kanibal sangat dalam dan membuat Harlan mengalami pendarahan hebat. Posisi mereka saat ini jauh dari desa manapun. Meskipun mereka berusaha membawa Harlan, pria itu hanya akan mati di tengah jalan. Selain itu, kelompok kanibal belum habis. Mereka masih banyak di luar sana dan mungkin akan segera kembali. Jadi, Harlan meminta rombongan Baba untuk pergi saja meninggalkannya. Haniwa terlihat sangat sedih. Haniwa, aku ingin kau berjanji padaku. Nanti tolong buat sebuah kisah tentang keberanianku ini ya. Dan harus dilebih-lebihkan lah pokoknya agar aku menjadi legenda. Aduh, sakit sekali, lirih Harlan. Masih sempat-sempatnya Harlan bercanda. Dan sebelum mereka pergi, Harlan memberikan sebuah kunci yang ia minta agar Haniwa berikan kepada Magra. Tolong sampaikan pada Magra bahwa dia pasti mengetahuinya. Haniwa dan kawan-kawan pun beranjak pergi meninggalkan Harlan. Sedangkan Baba masih berada di sana, menemani Harlan di saat-saat terakhirnya. Bawa bos, tolong jangan biarkan mereka menghancurkan kota Pensaku. Setelah mengatakan itu, Harlan pun innalillahi. Di sisi lain, Kofun dengan kudanya telah sampai di wilayah Pensa, tepatnya di dekat tembok Pensa. Pemuda itu terus melajukan kudanya untuk mencapai pintu gerbang. Tapi tiba-tiba Kofun dicegat oleh pasukan Sibetor yang langsung memukulnya sampai pingsan. Pasukan Sibetor apaan tuh bang? Pasukan Sibet Tormada, Dun. Lalu ternyata Sibet dan Tormada telah selesai melakukan persiapan untuk mengebom kota Pensa menggunakan sebuah alat mesin raksasa peluncur bom. Dengan begitu mereka bisa meluncurkan bom-bom dari kejauhan. Oh my god. Bagaimanakah nasib Pensa selanjutnya? Kofun diseret dan dibawa oleh 2 prajurit Sibetor untuk menghadap pada Sibet. Di situ Kofun benar-benar terkejut mengetahui Sibet sekarang telah bekerja sama dengan pemberontak Trivantian. Sedangkan Sibet berterima kasih kepada Kofun karena semua rencananya ini bisa terlaksana berkat bantuan dari Kofun yang telah membebaskannya. Biarkan dia menyaksikan kita menghancurkan kota Pensa, ujar Sibet. Sementara itu di kota Pensa, akhirnya Baba sekeluarga bisa sampai di sana. Mereka sangat lega karena bisa lebih dulu sampai ke kota daripada rombongannya Tormada. Tentu saja, Baba CS tidak tahu tentang alat mesin yang bisa meluncurkan bom dari kejauhan. Magra dan Tamakti juga baru kembali ke kota, mengetahui Sibet dan Tormada bekerja sama dan mungkin sekarang ini sedang merencanakan penyerangan. Magra dan Tamakti berinisiatif akan mengumpulkan pasukan untuk membuat pertahanan. Tapi tiba-tiba saja langkah Magra dan juga Baba Bos terhenti. Mereka berdua mendengar seperti ada sesuatu yang terbang. Dan tiba-tiba saja ledakan yang dahsyat pun terjadi di berbagai sudut kota. Semua orang terkejut dan panik. Magra
buru-buru bangkit berdiri dan bergegas ke istana untuk menyelamatkan bayi Wolfe. Namun saat akan membawa Wolfe keluar dari istana, bom itu tiba-tiba mendarat di bangunan istana, membuat sebagian temboknya runtuh. Magra dan Tamakti pun tertimpa reruntuhannya. Again! Sibet nampak benar-benar puas dengan kehebatan dan kekuatan dari senjata dewa gunturnya Tormada. Ia sangat kagum. Sedangkan Kofun terlihat histeris karena ia melihat bangunan istana juga terkena ledakan bom. Kofun sangat mengkhawatirkan Wolfe. Tormada di situ berniat akan meluncurkan bom lagi, tapi Sibet menghentikannya. Kita beri adikku waktu untuk memahami posisinya, biar dia merasakan kematian yang dia sebabkan, ujar Sibet. Di Pensa, Baba dan Haniwa benar-benar panik mengetahui bangunan istana runtuh. Untungnya ada Sino, anjingnya Baba, yang memberitahukan di mana keberadaan Magra, Wolfe, dan Tamakti. Segeralah mereka menolong ketiganya. Untung saja Magra, Wolfe, dan Tamakti tidak tertimpa reruntuhan yang besar. Mereka bertiga juga dalam keadaan baik-baik saja, meskipun sedikit luka-luka. Baba minta maaf kepada Magra karena tidak berhasil menghancurkan bom-bom Tormada. Magra di situ tampak khawatir saat diberitahu kalau Kofun sudah duluan ke sini, tapi Kofun belum terlihat sama sekali. Tamakti lalu memberitahu Baba bahwasanya Sibet dan pasukan pemburu penyihir telah beraliansi dengan Tormada, dan Magra di situ nampak sangat menyesal. Seharusnya ia membunuh Sibet dan membunuh pasukan pemburu penyihir. Tapi tentu saja tidak ada yang menyalahkan Magra. Magra pun bergegas keluar dari istana karena ingin mengetahui bagaimana kondisi para penduduk. Haniwa pun memberitahunya bahwa banyak orang yang mati dan terluka akibat ledakan bom tadi. Kita harus menolong dan mengobati semua orang. Setelah itu kita pergi mengungsi ke kota Altuna dan mempersiapkan pasukan di sana untuk melawan pasukan Sibetor, ucap Magra. Di kamp pasukan Sibetor, Kofun diikat dan kedua matanya ditutup. Sibet tampak mengunjunginya untuk sekedar memberikan ejekan pada Kofun. Di situ Kofun sangat kesal. Ia tak mengerti kenapa Sibet tega mengebom kota Pensa yang dimana di sana ada putra mereka. Jawaban Sibet sungguh di luar nalar. Wolfe hanyalah alat untuk menyelamatkanku dari kematian. Dia telah menjalankan tujuan sucinya, ucap Sibet. Kofun sampai menyebut wanita itu monster, dan Kofun langsung kena tampar oleh Sibet. Sibet, sadar, kau adalah ibunya Wolfe. Dia membutuhkanmu. Sadarlah Sibet, ujar Kofun. Perkataan Kofun itu membuat Sibet tak bisa menahan air matanya. Karena sejujurnya, Sibet memang menyayangi Wolfe, dan ia mengatakan kata-kata yang jahat tentang Wolfe barusan itu hanya untuk menguatkan dirinya sendiri. Sibet juga tidak ingin kehilangan Wolfe. Di Pensa, terlihat para warga sudah berkumpul, dan Haniwa menuntun mereka hendak keluar dari kota untuk mengungsi. Akan tetapi, ternyata di depan pintu gerbang terdapat banyak sekali pasukan Sibetor yang berjaga. Memang sengaja ditempatkan di sana agar Magra dan semua warga tidak bisa pergi dari kota Pensa. Tidak hanya di satu gerbang, tapi di setiap pintu gerbang keluar kota Pensa. Beberapa saat kemudian, para petinggi yang tersisa berunding di istana. Mereka menyimpulkan kalau Sibet pasti menginginkan kota ini dalam keadaan utuh, karena Sibet tidak berniat untuk menghancurkan, melainkan ingin mengambil alih kembali kerajaannya. Kemudian Magra berkata, untuk saat ini, kita hanya bisa berharap kalau Harlan akan membawa bala bantuan dari Trivantian untuk melawan pemberontak Trivantian. Tetapi Haniwa segera mengungkapkan kalau Harlan sudah meninggal. Harlan mati karena berusaha menyelamatkanku, Bu, ujar Haniwa sambil memberikan kunci yang dititipkan Harlan pada Magra. Magra sangat terkejut dan sedih mendengar hal itu. Ia memang tidak mencintai Harlan, tapi Magra sudah menyayangi Harlan seperti saudaranya. Tiba-tiba saja tanpa diduga, Kofun kembali ke istana.
Ia pun menceritakan tentang dirinya yang tertangkap oleh pasukan si Betor. Lalu sekarang alasannya bisa kembali ke sini karena disuruh membawakan pesan untuk Maghra. Pesan dari si Bet adalah menyuruh Maghra untuk menyerah, lalu pergi sendirian menemui si Bet dan menyerahkan kerajaan Payan. Jika Maghra tidak mau melakukannya, maka si Bet berjanji akan meratakan kota Pensa dengan bom sampai menjadi abu. Maghra tanpa pikir panjang berniat untuk melakukan perintah dari si Bet. Tapi tiba-tiba Maghra pingsan karena kepalanya yang terluka. Di camp si Betor, Tormada menemui si Bet untuk menanyakan mengapa mereka tidak menghancurkan saja kota Pensa sampai menjadi abu. Lalu si Bet menjawab dengan realistis, "Aku memperjuangkan ini bukan untuk berkuasa atas puing-puing dan mayat, Tormada," jawabnya. Ya benar juga sih apa kata si Bet, lebih untung menaklukkan daripada menghancurkan. Si Bet di situ menjamin bahwa Maghra pasti akan surrender atau menyerah. Tapi guys, sebenarnya menurut saya ada untungnya Maghra membiarkan si Bet hidup dan bergabung aliansi dengan Tormada. Sebab jika bukan karena si Bet, maka kota Pensa pastinya akan terus dibombardir sampai hancur oleh Tormada. Beberapa saat kemudian Maghra untungnya siuman. Baba pun melarang Maghra untuk pergi karena si Bet mungkin saja akan membunuh Maghra setelah Maghra menyerahkan diri. Lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Maghra pun tiba-tiba teringat tentang kunci pemberian dari Harlan. Harlan selalu 3 langkah lebih maju dari mereka. Jadi kunci ini pasti ada gunanya. Dicarilah oleh Maghra dan Haniwa sesuatu yang mungkin bisa dibuka menggunakan kunci tersebut. Dan singkat cerita, Haniwa menemukan sebuah kotak yang terkunci. Lalu kunci dari Harlan itu berhasil membuka kotaknya. Awalnya saya mengira isinya itu berupa senjata api gitu, ternyata bukan teman-teman. Isinya adalah sebuah peta kota Pensa. Lalu apanya yang berguna? Di peta itu terdapat juga sebuah rute terowongan bawah tanah yang kemungkinan besar Harlan menggunakannya untuk menyelundupkan barang. Bergegaslah Haniwa dan Warren untuk mencari pintu terowongan bawah tanahnya berdasarkan petunjuk dari peta milik Harlan. Singkat cerita, kedua gadis itu akhirnya berhasil menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat sebuah pintu palka yang mengarah ke terowongan bawah tanah. Segeralah setelah itu pertemuan pun dilakukan. Rencananya adalah mereka bersama para warga pergi keluar dari kota Pensa melewati terowongan bawah tanah, lalu mencapai kota Altuna untuk mengumpulkan pasukan di sana dan bersiap menyergap pasukan si Betor sebelum pasukan si Betor berhasil memasang alat penembak bom. Oke, rencana yang bagus. Kemudian setelah orang-orang pergi hanya menyisakan Maghra dan Baba. Maghra mendekati Baba dan mengungkapkan keinginannya. Nanti setelah mereka berhasil membawa rakyat menyelamatkan diri dari kota Pensa, Maghra ingin mereka sekeluarga melarikan diri dan pergi sejauh mungkin, kembali ke pegunungan jauh dari semua ini. Selama ini Baba benar, seharusnya Maghra mendengarkan Baba sejak awal. Mendengar hal itu, Baba tampak senang. Singkat cerita, terlihat para penduduk kota Pensa mulai berangkat menuju ke terowongan bawah tanah. Baba sekeluarga berpelukan sebelum pergi, berdoa agar diberikan kelancaran dan keselamatan. Akan tetapi setelah semua orang masuk ke terowongan dan berjalan selama beberapa saat, Maghra pun menyadari kalau Baba sudah tidak ada di sampingnya. Ia berusaha memanggil-manggil Baba, tetapi tidak ada jawaban. Saat itu juga Maghra sadar bahwa Baba pasti pergi untuk membunuh si Bet. Karena jika si Bet masih hidup, maka keluarga Baba tidak akan pernah tenang sejauh apapun mereka pergi. Dan itu benar, saat ini terlihat Baba sedang berpamitan dengan No anjingnya. Baba meminta No agar jangan ikut dan tetap di sini untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Pria itu lalu dengan berani keluar dari pintu gerbang yang ternyata Ranger juga sudah ada di luar. "Boleh aku ikut dalam rencana burukmu, Baba?" tanya Ranger. Baba pun menjawab, "Ikut saya." Episode terakhir dibuka dengan memperlihatkan prajurit si Betor yang sedang makan apel. Tiba-tiba ditubres pedang mulutnya dari belakang oleh Baba. Ranger dan Baba mulai memasuki camp pasukan si Bet dan membantai mereka satu persatu sambil berusaha mencari di mana si Bet berada.
Kofun bertanya pada ibunya, jika semisalnya Baba berhasil pun membunuh Sibet, bagaimana caranya Baba menyelamatkan diri? Dia tidak berencana untuk menyelamatkan diri. Itu misi bunuh Dirman. Kita harus membantu Baba, ujar Magra. Tetapi Tamakti melarang. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah keselamatan rakyat. Mereka harus bergerak cepat sebelum Sibet melancarkan bom lagi. Jangan sampai terowongan bawah tanah ini menjadi kuburan massal untuk mereka semua. Jika itu terjadi, maka pengorbanan Baba akan berakhir sia-sia. Apa yang Tamakti katakan itu memang benar. Jadi dengan terpaksa, Magra menyetujui untuk terus melanjutkan tanpa Baba. The New Jerusalem. Let the river nation. Let the New Jerusalem. Di saat yang sama, Baba Bos dan Ranger berhasil menemukan tendanya Sibet. Tetapi Sibet tidak ada di sana. Kemana perginya wanita laknat itu? Dan kalau kalian bertanya-tanya bagaimana Baba bisa tahu itu adalah tendanya Sibet, jawabannya adalah Baba bisa mencium baunya Sibet. Sibet sendiri ternyata sedang bersama Tormada, dipanggil oleh Ayura mereka yang memberitahukan kalau sekarang tidak ada satupun suara yang terdengar dari kota Pensa. Si Ayura itu hanya mendengar suara langkah kaki yang terdam tanah. Wait, kata Sibet. Ia lalu tersadar bahwa penduduk Pensa kemungkinan besar menemukan jalan terowongan bawah tanah. Maka dari itu, Sibet menyuruh Tormada untuk kembali melancarkan serangan bomnya. Seluruh penduduk Pensa pun menjadi panik, merasakan getaran bom yang diluncurkan. Tamakti memerintahkan semuanya untuk terus bergerak. Tetapi karena bomnya terus diluncurkan, terowongan yang berada di depan menjadi runtuh. Kofun yang berjalan duluan juga harus tertimpa reruntuhannya. Untungnya sih Kofun tidak kenapa-napa, cuman luka-luka sedikit aja. Lantas sekarang apa yang harus mereka lakukan? Lalu Magra berkata, jika kita pada akhirnya akan mati, maka kita harus mati dalam memperjuangkan tanah air daripada mati bersembunyi di bawah tanah. Tamakti, Kofun, Haniwa, dan yang lainnya setuju dengan gagasan dari Magra. Baba dan Ranger masih bertarung dan berjuang bersama mengalahkan para prajurit Sibetor. Dan di saat yang sama, si Ayura akhirnya menyadari akan hal itu dan langsung memberitahukannya kepada Sibet dan Tormada. Salah satunya berbadan besar, ucap si Ayura. Wah, ada Baba Bos, ujar Sibet cukup kaget. Tormada pun mengerahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap kedua penyusup itu. Tapi pasukan Sibetor kesulitan untuk mencari Ranger dan Baba karena kedua pria itu pura-pura mati bersama jasad-jasad pasukan Sibetor yang sudah mereka bunuh. Setelah situasi aman, keduanya segera bangkit dan memulai rencana baru, yaitu menemukan bom milik Tormada untuk mereka hancurkan. Sementara itu, terlihat Magra datang untuk menemui Sibet. Ia menggemerincingkan cincinnya agar Sibet mendekat padanya. Ya, Sibet segera menghampiri sang adik. Di situ awalnya Sibet ngetaunting-taunting, recall karena ini adalah kemenangan besarnya atas Magra. Tetapi semuanya berbeda setelah Magra memeluk Sibet sambil menangis, lalu mengatakan bahwa mereka berdua meskipun saling membenci, tapi mereka juga saling menyayangi. Apakah Sibet juga ingat kenangan mereka kecil dulu, di mana Sibet selalu ada untuk Magra sebagai kakak yang sangat baik dan penyayang? Sebelum semuanya berubah, sebelum tahta kerajaan membuat Sibet seperti sekarang ini. Sibet pun ikut menangis mengingat semua kenangan itu dan juga menyadari fakta bahwa sekarang dirinya terpaksa harus membunuh Magra, adik kesayangannya. Hal itu sungguh membuat hatinya sangat sakit. Tapi sebelum itu terjadi, Magra keburu duluan membunuh Sibet menggunakan senjata miliknya Sibet.
menusukkannya tepat di leher sang kakak. Namun Sibet terlihat ikhlas menerimanya. Bahkan ia mengecup kening Magra sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu dia terkulai jatuh dalam pelukan Magra. Magra pun tak bisa menahan tangisnya. Di saat yang bersamaan, Kapten Maddox berhasil menemukan Baba dan langsung mengajaknya berduel. Sementara Ranger juga dikeroyok oleh beberapa prajurit Sibetor. Kapten Maddox ini sangatlah kuat. Baba sangat kewalahan dan hampir saja mati kalau Ranger tidak datang menolong. Tapi sekarang malah Ranger yang hampir mati karena serangan-serangan Kapten Maddox yang sakit full damage. Lalu di saat Kapten Maddox akan melayangkan sabetan, tangannya keburu dipotong oleh pedang Baba. Kemudian dia dieksekut dengan cara lehernya digorok oleh Baba. Tormada yang mengetahui kalau Sibet telah dibunuh langsung saja memerintahkan pasukannya untuk membunuh Magra. Tapi di sana Tamakti datang melindungi Magra, lalu memberikan senjata khas milik Magra agar sang ratu bisa ikut bertarung. Kofun, Haniwa, dan Warren juga datang ke sana turut serta dalam pertarungan. Tetapi bom terus diluncurkan dan diledakkan ke kota Pensa. Baba Bos yang mendengar suara Tormada berlari ke arahnya dan hendak menerjang. Namun Tormada mengantisipasinya dengan sebuah bom kecil yang kita sering sebut granat. Ledakan granat itu sukses membuat Baba terpental dan tak sadarkan diri. Untuk memastikan Baba benar-benar mati, Tormada hendak melemparkan satu granat lagi. Tapi saat ia baru saja menarik pemicunya, Ranger tiba-tiba muncul dari belakang, menerjang Tormada sampai jatuh dan menindihnya. Otomatis granat yang dipegang Tormada juga tertindih oleh tubuhnya dan duar ngabeleduk. Tentu saja dipastikan Tormada benar-benar sekarat karena granat itu meledak tepat di perutnya. Tapi belum cukup dengan itu, Ranger segera mengakhiri hidupnya Tormada dengan cara menusuk matanya Tormada. Sungguh kematian yang sangat menyakitkan. Namun bom terus diluncurkan dan diledakkan ke kota Pensa. Baba Bos akhirnya tersadar. Haniwa dengan khawatir menghampirinya dan memeriksa keadaan sang ayah. Ayah baik-baik saja Haniwa. Tapi sekarang ayah minta bantuanmu untuk melindungi ayah dengan panahmu, ucap Baba. Kemudian pria itu melepaskan bajunya. Dengan sambil menggigit pedang menahan rasa sakit, Baba melepas serpihan-serpihan bom yang menancap di badannya. Setelah itu Baba melangkah maju dengan penuh keberanian melawan begitu banyaknya prajurit Sibetor. Baba tidak berhenti meskipun tubuhnya juga terkena damage sabetan dan tusukan dari musuh-musuhnya. Haniwa juga berusaha melindungi sang ayah dengan panah-panahnya yang dilesatkan, mengkaper Baba dari kejauhan. Di depan sana, Baba Bos terus maju sampai pedangnya pun terlepas. Dengan tangan kosong Baba melawan pasukan Sibetor tak mempedulikan apapun. Hingga akhirnya Baba berhasil mencapai bom-bom Tormada. Ia menaikinya sambil membawa sebuah palu. Di saat yang bersamaan, Kofun, Magra, dan Tamakti masih berjuang melawan pasukan Sibetor. Setelah sampai di puncak bom, Baba memanggil Magra dan mengatakan, "I see you," yang artinya aku melihatmu. Lalu kemudian, Baba memukulkan palunya pada bom, meledakkan bom-bom tersebut bersama dirinya untuk mengakhiri peperangan.
Walah, tragis sekali nasib Baba Bos. Tapi full respect ya guys. By the way, entah apa maksud Baba mengatakan ICU kepada Magra. Kalau kalian punya teori, boleh tulis di kolom komentar. Beberapa minggu kemudian, kota Pensa mulai pulih. Para penduduk dengan semangat membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak. Keluarga Baba meskipun terpukul dan berduka setelah kematiannya, tapi kehidupan mereka harus terus berlanjut. Setiap pagi Magra akan berjalan keluar dari istana sambil membawa No si anjing. Ia pergi ke tempat bekas ledakan, berharap bisa menemukan Baba. Meskipun tahu kalau Baba sudah tak ada lagi di dunia ini. Magra pun menangis karena merindukan sang suami. Tak berapa lama Tamakti datang menghampiri. Ia berusaha memberi kekuatan untuk sang ratu dan mengatakan bahwa mereka semua sekarang masih ada dan selamat berkat pengorbanan dari Baba Bos. Untuk menghormati Baba, maka Tamakti dengan segenap jiwanya akan selalu mengabdikan diri, melindungi dan menjaga keluarganya Baba, yaitu Magra, Kofun, Haniwa, dan Wolfe. Jangan lupakan juga No si anjing. Magra pun berterima kasih kepada Tamakti. Dan tenang aja guys, nggak ada sistem tikung menikung ya. Tamakti ini niatnya murni, nggak ada udang di balik batu. Di hari lainnya, Magra mengadakan pertemuan dengan petinggi Trivantian yang tersisa, yaitu Triangle Bangki. Di sana Bangki pura-pura berterima kasih karena pihak Payan telah berhasil mengalahkan kelompok pemberontak yang dipimpin Tormada. Padahal dia juga salah satu biang keroknya ya. Sekarang ini Magra kembali menawarkan perdamaian kepada pihak Trivantian. Tapi Bangki agak keberatan karena Magra melindungi orang-orang berpenglihatan. Sesuai dengan aturan dan undang-undang Trivantian, mereka sangat anti dengan orang yang bisa melihat. Karena orang yang bisa melihat merupakan ancaman yang sangat besar. Bangki juga mengingatkan tentang bom-bom yang digunakan Tormada. Yang menciptakannya tentu adalah orang berpenglihatan. Pokoknya mah bahaya cenah orang melihat mah. Mendengar hal itu Haniwa sampai emosi. Hei nenek lampir, harusnya ente bersyukur ya kami menawarin perdamaian. Karena ente bakal ketar-ketir kalau kami jadi musuh kalian, gertak Haniwa sambil beranjak pergi dari sana. Kofun lalu berusaha menenangkan semuanya. Dengan pintar Kofun menyusun kata-katanya dengan bijak dan tepat sehingga bisa dimengerti oleh semua orang. Bangki pun pada akhirnya menyetujui untuk berdamai dengan kerajaan Payan. Sikapnya Kofun menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi seorang raja. Haniwa yang sedang merenung sendiri tiba-tiba didatangi oleh Charlotte. Haniwa tampak senang dan langsung memeluk Charlotte karena sudah lama mereka tidak berjumpa. Di situ Charlotte turut bersedih dan berduka mendengar kabar Baba telah gugur di medan perang. Tapi Charlotte di sini tidak akan berlama-lama. Ia datang hanya untuk melihat kabar Haniwa dan juga menyampaikan pesan dari Sheva. Diketahui Sheva mengirimkan sebuah peta untuk Haniwa, yang berarti Haniwa akan melakukan sebuah perjalanan. Haniwa bertanya pada Charlotte apakah dia mau ikut bersamanya, tapi Charlotte tidak bisa karena ia punya tugas dan kewajiban sebagai anggota Kompas. Charlotte hanya bisa memberikan pesan agar Haniwa hati-hati selama dalam perjalanan. Pada keesokan harinya, Haniwa dan Warren pun pergi melakukan perjalanan. Mereka tidak berpamitan atau bilang dulu pada keluarga karena itu adalah hal yang sangat berat. Singkat cerita, sudah hampir setahun Haniwa dan Warren pergi. Magra dan Kofun tampak sedang berbincang. Meskipun khawatir dengan keadaan Haniwa, tapi mereka yakin kalau Haniwa baik-baik saja. Ibu dan anak itu lalu membahas kenangan-kenangan keluarga mereka dulu. Meskipun kenangan itu kadang bikin sedih karena keluarga mereka tak utuh lagi, tapi hanya kenangan itulah yang mereka punya. Dan kenangan itu tak akan pernah terlupakan. Di situ Magra juga memuji Kofun yang berhasil menangani para dewan dengan baik. Kofun juga telah mendapatkan kepercayaan dari mereka. Magra semakin yakin bahwa Kofun memang ditakdirkan untuk menjadi Raja Payan menggantikannya kelak. Jika memang demikian, Kofun tidak akan menolak karena ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi rakyat kerajaan Payan. Tapi ibu, aku sudah lama memikirkan ini. Aku tidak akan bisa sepenuhnya melayani rakyat dan anakku jika caraku memandang dunia berbeda dari mereka. Maksudku, aku sudah cukup melihat. Aku ingin hidup di dunia yang sama dengan anakku. Aku ingin mendengar, merasakan, mencium sama seperti dia, ucap Kofun.
Maksudnya Kofun adalah dia ingin menghilangkan kemampuan melihatnya. Magra tidak akan melarang selama itu adalah keinginan sendiri dari Kofun. Tapi Magra ingin memastikan apakah Kofun yakin karena tidak akan ada jalan untuk kembali. "Ya, aku yakin, Bu," jawab Kofun. Di bagian akhir diperlihatkan Haniwa dan Warren yang sudah sampai di sebuah bangunan besar di sebuah kota yang sudah runtuh. Mereka akhirnya berhasil mengikuti petunjuk peta dari Sheva setelah berbulan-bulan. Di sana, tanpa disangka, Haniwa dan Warren menemukan orang-orang yang bisa melihat. Mereka memiliki banyak sekali buku-buku tersimpan di rak perpustakaan. Dan orang-orang itu tampak sedang sibuk meneliti atau membuat sesuatu. Mikaela, seorang wanita yang merupakan pemimpin di tempat itu, menyapa Haniwa dan Warren. Ia bersama para pengikutnya menyambut dengan baik kedatangan Haniwa dan Warren, mempersilahkan mereka untuk menjadi bagian dari keluarga besar itu. Selesai. Begitulah akhir dari cerita seri C. Berapa nilai kalian dari 1 sampai 10? Bang Sam pengen tahu. Dan juga jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seri C ini tidak akan ada lagi kelanjutannya, sudah tamat di sini teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi di alur cerita seri seru lainnya. Bye-bye.